Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao mendapat undangan untuk datang ke domain abadi. Shi Hao pun berangkat ke sana dan ketika sampai di Pan City, dia membuat sedikit keributan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Kemudian, sosok kabur muncul, membungkus makhluk. Ini adalah seorang tetua dengan rambut putih dan janggut putih, membawa sikap menyendiri dan transenden. Namun, tatapannya sedingin es, melepaskan energi abadi, saat ini menatap Shi Hao. Ada rantai dao besar di tubuhnya satu demi satu, mengikatnya di tempat, menampilkan aura dao abadi. Dari awal sampai sekarang, matanya selalu tertuju pada tubuh Shi Hao. Saat ini, dia dengan dingin berkata, serahkan saja semua pohon dao itu bukan milikmu. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli dao abadi akan turun, selalu bersembunyi dalam kegelapan. Ini membuat semut tanduk surgawi, Cao Yusheng, Julin, dan yang lainnya merasa khawatir. Itu adalah milikku. Shi Hao hanya mengucapkan 3 kata ini. Heh, mungkinkah kamu ingin aku mengambil tindakan? Bahkan jika aku terikat oleh rantai dao yang hebat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh makhluk tertinggi. Jika kamu tidak ingin mati, maka cepat dan tawarkan. Ao Ling berkata dengan dingin. Datang dan coba kalau begitu. Mata Shi Hao melebar, melonjak dengan niat bertarung. Dia bahkan membunuh makhluk abadi yang hancur, jadi ketika dia menghadapi makhluk abadi yang terikat ini, dia masih tidak merasa takut. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Hanya bocah alam rendah, namun kamu berani menunjukkan ketidakhormatan keluarga Raja Abadi? Leluhur tua ini akan menangkapmu. Ao Ling berkata dengan dingin. Dia mengulurkan tangan yang besar, meraih ke depan. Shi Hao langsung mengambil tindakan, bukan menghindar. Dunia segera runtuh, hantu menangis dan dewa melolong, bahkan membuat alam semesta meletus. Tangan kirinya meletus dengan pancaran cahaya keemasan yang tak berujung, menenggelamkan wilayah kuburan dunia yang tak terbatas, kekuatan suci yang tak tertandingi, menyerang keluar. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan betapa mengerikan serangan ini. Dengan suara fu, lengan Ao Ling langsung patah. Selain itu, setengah dari tubuhnya mulai pecah, mengalir dengan darah. Kemudian, itu meledak, berubah menjadi semburan kabut. Luolin dan yang lainnya benar-benar tercengang, hanya menolak untuk percaya apa yang mereka lihat. Jadi ini Huang? Ini terlalu mendadak, sama sekali berbeda dari apa yang semua orang pikirkan akan terjadi. Mereka membatu, tercengang, seperti patung kayu, tidak bergerak sama sekali. Darah suram dan cemerlang menyembur keluar. Ao Ling mengeluarkan raungan rendah. Dia terhuyung mundur, seluruh lengan kanannya menghilang, dihantam oleh telapak tangan emas sampai tulangnya patah dan tendonnya patah, menjadi gumpalan kabut berdarah. Sementara itu, sisi kanan tubuhnya bahkan retak, sebagian besar meledak. Dia menderita bencana di sini, seluruh tubuhnya hampir hancur, terluka parah. Kapan dia pernah begitu menderita sebelumnya? Namanya Ao Ling, seseorang dari keluarga Raja Abadi, ahli abadi sejati. Biasanya, berapa banyak orang yang berani bertindak melawannya? Di dunia ini, tanah tua yang kering dan miskin di mana kenaikan abadi tidak mungkin, dia hampir dibunuh oleh seseorang. Seberapa menakutkan hal ini? Bahkan sekarang, Ao Ling tidak berani percaya bahwa dia benar-benar kalah. Setelah teriakan ringan, seluruh tubuhnya bersinar, kabut berdarah melonjak, membungkusnya. Dia dengan cepat pulih. Sebagai seorang abadi sejati, vitalitasnya sangat kuat tak tertandingi. Bahkan jika hanya ada sedikit kekuatan hidup yang tersisa, dia masih bisa dilahirkan kembali. Pondasinya tidak terluka, lautan kesadarannya tidak terluka, jadi dia segera mengobati luka-lukanya. Darah abadi melonjak, dagingnya mengeluarkan suara pihpa, dengan cepat berkumpul kembali. Generasi yang lebih muda. Ao Ling mengeluarkan teriakan caci maki. Dia mengambil tindakan lagi, tubuhnya seperti guntur, terlalu ganas. Ketika dia mengangkat tangannya, seolah-olah aliran bintang berputar di sekitar telapak tangan dan jari-jarinya, akan menembus dunia besar. Ketika dia bergerak, gugusan bintang bergetar. Ao Ling menjulang di antara langit dan bumi. Sebuah telapak tangan turun, mengubah angin dan awan, fragmen waktu menari-nari. Dia seperti dewa perang yang berjalan dari masa lalu yang jauh, membawa aura yang tak tertandingi. Namun, ketika menghadapi serangan ini, bahkan jika bintang jatuh, alam semesta meledak, Shi Hao masih tetap tenang. Itu masih telapak tangan yang menyerang, bergerak maju dengan ganas. Dalam kehampaan, erangan teredam terdengar. Seolah-olah kekacauan utama meledak, seolah-olah langit dan bumi dibuka, kekuatannya terlalu besar. Mata Ao Ling melebar. Lengannya sangat kesakitan, terdengar raungan. Seluruh tubuhnya gemetar, karena lengan itu tidak bisa menahannya, tulang dan dagingnya menjadi busuk lagi. Lengan itu hancur sampai meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Selain itu, tubuhnya tertutup retakan, terus terbelah, hampir hancur total. Darah melonjak,
mewarnai tempat ini menjadi merah tua. Seorang abadi sejati yang mulia mengambil tindakan 2 kali, namun terluka parah kedua kali. Bagaimana ini bisa bertahan? Ini terutama terjadi ketika itu dilakukan oleh makhluk yang lebih muda dari alam bawah, seseorang yang dia pandang rendah, bahkan bukan makhluk abadi sejati. Namun, dia begitu berani, membuatnya menderita. Meskipun Aoling telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, kulitnya sangat tebal, saat ini, masih menyala dengan ganas. Ini terlalu memalukan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan. Tulangnya mengeluarkan suara, tubuhnya terus mundur, tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa. Belum lama ini, dia masih mengatakan bahwa jika Huang ingin memasuki domain abadi, maka dia harus mempertimbangkannya terlebih dahulu, tetapi sekarang, anak muda ini langsung merespons dengan paksa. Hanya dengan 2 telapak tangan, dia dipukul sampai kehilangan kesabaran. Kamu, mencapai keabadian? Tidak, lenganmu, suara Aoling sedikit bergetar. Dia menatap telapak tangan emas Shi Hao, matanya berkontraksi. Saat ini, semua orang tercengang. Siapa yang berani percaya hasil seperti ini? Orang-orang keluarga Ao Cheng tercengang. Apakah ini nyata? Mereka semua ragu, merasa seolah-olah ini palsu. Itu tidak realistis sama sekali. Leluhur Aoling, seorang abadi sejati muncul, membuat mereka semua sangat gembira, merasa seperti pohon semua dao pasti milik mereka, semuanya akan berakhir, Huang tidak dapat menunjukkan kekuatan lagi. Namun, hasilnya sangat mengejutkan. Mulut Luolin membentuk-bentuk, seolah-olah dia melihat hantu, wajahnya tertutup tidak percaya. Dia merasa ini terlalu mengejutkan, menggulingkan semua yang dia tahu. Bagaimana ini mungkin? Itu benar-benar tak terbayangkan. Dia merasa itu terlalu absurd. Saat ini, dia akhirnya mengerti betapa anehnya yang tidak pernah bisa dilupakan oleh tuannya. Dia terlalu gagah berani, membunuh makhluk abadi dengan tubuh makhluk tertinggi. Pria ini tak tertandingi. Masa kultivasinya hanya 1000 tahun, namun dia sudah memiliki tingkat pencapaian ini. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tubuh Luolin gemetar, saat ini, dia benar-benar ketakutan. Tuan itu gagah berani. Naga merah berteriak. Muking, Roh Petir, Julin, dan yang lainnya dari desa batu juga terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Kekuatan Shi Hao membuat mereka merasa benar-benar nyaman. Aoling mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan lengan Shi Hao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang abadi sejati yang mulia seperti dia terluka parah? Itu tidak realistis sama sekali. Leluhur tua, redam amarahmu. Bukannya dirimu yang terhormat tidak cocok, melainkan karena kamu terikat oleh rantai dao yang hebat, tidak dapat menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Seorang makhluk tertinggi yang disarankan, mencari alasan untuknya. Memang, tangan leluhur tua terikat, ini bukan kekuatanmu yang sebenarnya, kata orang lain. Aoling merasa tercekik, tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar merasa sangat malu, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa hari ini. Jika dia terus bertarung, dia akan lebih menderita. Shi Hao menatapnya dengan dingin, tidak mengambil tindakan lagi. Itu karena dia tahu bahwa bahkan jika dia bergegas dan membunuh Aoling, tidak akan ada banyak arti di baliknya. Klan ini memiliki raja abadi yang tak tertandingi yang mengabaikan domain abadi, membunuh seorang abadi sejati tidak berarti banyak. Aku tidak ingin melepaskan pembantaian, tidak ingin menjadi musuh dengan klan kamu. Shi Hao dengan tenang berkata. Dia mengambil keuntungan, namun dia tidak sombong, hanya melihat sisi lain seperti ini. Mereka segera menjadi sedikit tenang. Aoling membuka mulutnya, menatap lengan kiri Shi Hao, benar-benar ingin bertanya tentang hal itu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, merasa seperti dia tidak memiliki wajah untuk mengejar masalah ini. Pohon semua dao adalah milikku. Kemudian, Shi Hao mengatakan ini. Wajah tua Aoling benar-benar merah, hampir mengeluarkan darah. Sebelumnya, dia dengan berani menyatakan bahwa pohon yang berharga itu milik klan mereka, setelah Shi Hao menyerahkannya, tetapi inilah hasilnya pada akhirnya. Kami akan pergi. Pada akhirnya, dia tidak berani menjadi bermusuhan, atau konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah kamu mengerti konsep surga yang melengkung dan tak tertandingi? Di masa depan, kita semua bisa membunuh makhluk abadi. Batu Divini Strike Stone bertindak dengan angkuh, seolah-olah memenangkan pertempuran besar. Orang-orang keluarga Ao Cheng semuanya memiliki ekspresi jelek. Mereka memang tidak mengatakan apa-apa sebagai balasannya. Bahkan leluhur abadi sejati mereka dikalahkan oleh Huang, mereka tidak dapat menyangkal kecakapan warping surga pihak lain bahkan jika mereka mau. Namun, makhluk tertinggi malah berhenti, mengatakan, dalam 100 tahun, kami akan mengirimkan undangan, undang dirimu yang terhormat untuk bergabung dengan pertemuan terhormat domain abadi. Keabadian sejati tidak memberikan tanggapan apapun ketika dia mendengar kata-kata ini, wajahnya tanpa ekspresi. Dia naik kapal perang ungu emas itu, berangkat ke langit, dengan cepat meninggalkan tempat ini. Batu Divine yang menyerang tercengang,
merasa seperti itu mungkin membuat mereka mendapat masalah. Jika seseorang benar-benar datang dari domain abadi 100 tahun kemudian untuk Shihao, apakah dia harus pergi atau tidak? Mungkin ada bahaya? Pergi, mari kita cari benih tak tertandingi berikutnya. Shihao pergi dengan orang-orangnya. Mereka turun ke 5 elemen benua, tanah di mana 5 elemen menyegel iblis. Ada benih surgawi di sini. Wilayah ini berputar-putar dengan warna-warna cemerlang, nyala api yang menyala-nyala, dan pancaran cahaya metalik yang mendominasi yang naik ke langit dan lautan biru, kekuatan bumi kuning menyelimuti udara. Kali ini, Shihao tidak membuang waktu, mulai menyerang langsung, mencoba membuka segel. Tangan kirinya bergabung dengan lengan emas itu, sudah merasakan kekuatannya, mampu menghancurkan lengan abadi sejati, jadi dia secara alami tidak perlu merasa terlalu khawatir, dengan cepat menyerang. Di masa lalu, kekuatan mereka tidak cukup, jadi mereka hanya bisa mundur. Namun, tidak perlu khawatir seperti itu sekarang. Pada akhirnya, berbagai segel dibatalkan. Seluruh gunung bersinar. Akhirnya, hanya ada gunung batu yang tersisa. Saat ini, itu menjadi berkilau. Ada desas-desus bahwa klan kaisar tertentu dimakamkan di sini, menjadi bahan yang digunakan untuk memelihara benih surgawi itu. Benih ini bisa dikatakan salah satu yang paling aneh, asal-usulnya yang paling mencengangkan. Ada vas berharga dengan cetakan di atasnya. Sosok kosong samar memegang pedang tajam, menjaga tempat ini. Shihao menyerang gunung batu ini, meretas ke arah vas dao besar. Tubuh sebagai benih, seseorang benar-benar berhasil, setelah menghela nafas, sesosok muncul dari vas batu itu, berdiri di kehampaan, mengawasi Shihao. Tidak perlu menyerang, benih surgawi ini akan diberikan kepadamu. Dia sebenarnya berkata. Mengapa? Shihao terkejut. Ini awalnya disiapkan untuk mereka yang berjuang di dunia sekuler untuk memulai, berharap seseorang mencapai keabadian di zaman tanpa kultivasi. Suara samar itu berkata. Shihao terguncang. Dia berpikir kembali ke masa lalu, sosok kosong yang tidak jelas ini memang sebelumnya mengucapkan kata-kata dunia sekuler, ini memang terjadi. Namun, benih surgawi ini terkait dengan kenaikan abadi? Apakah dia bahkan masih membutuhkan benih di ranah kultivasinya? Shihao merasa bahwa benih surgawi ini sangat aneh, itu pasti tidak biasa. Ini juga saatnya aku berhamburan bersama angin. Sosok samar itu menghilang, berubah menjadi hujan cahaya, menghilang dari tempat ini. Kemudian, gunung batu itu pecah, vas dao besar pecah. Dengan suara honglong, itu benar-benar runtuh. Sebuah toples seukuran kepalan tangan terbang keluar, di dalamnya ada benih surgawi. Terlepas dari ini, vas batu memiliki sisa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini berasal dari pasukan besar, klan kaisar dari sisi lain, semuanya dimakamkan di sini. Itu diperoleh begitu saja. Berbeda dari yang diharapkan Shihao. Tidak ada pertempuran yang kejam untuk dilawan. Pada saat yang sama, 5 elemen benua tenggelam. Itu pecah, hampir runtuh. Tanah 5 elemen penyegel iblis ini, sekarang setelah segelnya hilang, bahkan 5 elemen benua tidak akan ada lagi. Shihao terkejut. Tiba-tiba, pelangi ilahi yang gemilang keluar dari bawah 5 elemen benua. Itu terlalu gemerlap, ingin melarikan diri, membebaskan diri dari tempat ini, melepaskan kecemerlangan 5 warna. Yi, itu benih, cepat dan kejar. Legenda itu nyata, benua 5 elemen memiliki benih dao yang luar biasa, benih 5 elemen. Cao Yusheng berteriak keras. Selalu ada desas-desus bahwa tempat ini memiliki benih 5 elemen dao yang sempurna. Relatif berbicara, apa yang disebut benih surgawi tidak diproduksi oleh 5 elemen benua, melainkan disegel di sini. Shihao sudah mengambil tindakan sejak lama. Dia mengulurkan telapak tangan kiri emas, meraih ke arah kubah langit dengan suara honglong, merebut benih 5 elemen, tidak membiarkannya lolos. Dia benar-benar mendapatkan 2 biji di sini. Benih surgawi itu luar biasa, memiliki makna yang luar biasa. Shihao secara pribadi mengendalikan kapal perang, meninggalkan tanah yang runtuh ini. Mereka menggunakan setengah tahun yang lebih besar untuk mencari melalui kuburan dunia ini, berharap menemukan 1 atau 2 biji dao yang lebih ekstrim. Sayangnya, hanya ada biji dao biasa. Mendapatkan benih dao yang lebih sempurna sama sekali tidak mungkin. Jika memang ada sebanyak itu, maka mereka tidak akan disebut benih yang tak tertandingi. Dari dulu hingga sekarang, hanya ada beberapa. Mampu mendapatkan ketiganya sudah sangat menantang surga. Semua pohon dao, benih surgawi, keduanya menyentuh masalah persiapan dalam sejarah. Kalau tidak, mengapa mereka tertinggal sampai sekarang, berakhir di tangan mereka? Mereka akan lama ditangkap oleh orang lain. Kelompok Shihao pergi, kembali ke dunia luar. Waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 100 tahun berlalu. Sekarang sudah dekat ketika pertemuan terhormat domain abadi akan diadakan. 100 tahun, itu datang begitu saja, sangat cepat. Di tahun-tahun tanpa akhir, di era yang hebat ini, itu juga hanya sekejap. Namun, orang-orang di dunia fana telah mengalami kehidupan, kedewasaan, kemunduran, dan kematian. Bagi mereka,
ini adalah umur yang panjang. Ketika seseorang meninggal, mereka akan memudar seperti cahaya yang padam, tidak dapat meninggalkan banyak hal. Shi Hao keluar dari pengasingannya. Dia menatap ke langit yang jauh. Mungkin gerbang domain abadi akan terbuka, seseorang datang untuk mengiriminya undangan. Dia tahu bahwa ini bukan tindakan kebaikan, kemungkinan besar dimaksudkan baginya untuk melihat seperti apa domain abadi itu, bagi individu mereka yang kuat untuk mengintimidasi dia. Bahkan mungkin ada bencana pembunuhan besar. Selama 100 tahun ini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di istana raksasa Imperial Court, tetap berada di alam yang lebih tinggi. Shi Hao masih berhenti di puncak Mortal Dao, keterampilan Dao-nya tampaknya tidak maju 1 inci pun. Seolah-olah dia tiba di dataran tinggi, tidak dapat melihat naik atau turun tidak peduli seberapa jauh dia berjalan. Namun, dia tahu bahwa kultivasinya bukannya tanpa manfaat. Dia bisa merasakan beberapa jenis transformasi halus terjadi di tubuhnya, hanya saja perubahan ini tidak terlalu jelas. Terlalu sulit mencoba untuk naik ke keabadian selama zaman tanpa kultivasi. Menurut kecurigaan para pendahulu, ini tidak mungkin, jalan di depan sudah dipersingkat. Jika seseorang ingin mencapai keabadian, hanya ada satu cara, yaitu masuk ke domain abadi, berkultivasi untuk waktu yang tak terbatas di dunia itu. Kemudian, suatu hari, mereka tiba-tiba akan bangkit dari Mortal Dao, menjadi abadi sejati. 100 tahun kemudian, perubahan yang lain sangat signifikan. Vitalitas mereka menjadi lebih kuat. Mu Qing, naga merah, fondasi orang-orang ini menjadi lebih kokoh. Setelah 100 tahun tempar, keterampilan Dao mereka meningkat. Sayangnya, mereka berdiri di puncak Self-Release Realm, tetapi tidak bisa mengambil langkah itu ke tingkat makhluk tertinggi. Mungkin mereka hanya sehelai rambut, tetapi mereka tidak bisa menembus jendela kertas itu. Jika mereka bahkan mengambil langkah kecil ke depan, maka itu akan menjadi dunia yang sama sekali baru bagi mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka minta, itu adalah sesuatu yang mau tidak mau. Namun, mereka tidak merasa putus asa, semuanya berkultivasi dengan pahit, menempa tubuh mereka, menempa roh primordial mereka, membuat diri mereka semakin kuat, menjadi semakin sempurna. Itu karena mereka dapat merasakan bahwa selama 100 tahun ini, keterampilan kultivasi mereka benar-benar meningkat. Ini berarti bahwa jalannya ada di depan, mereka masih bisa melanjutkan. Kapan mereka bisa melewati gerbang itu, benar-benar menjadi ikan yang melompat ke 9 langit, menjadi naga sejati? Selama 100 tahun ini, 3 biji Dao sempurna beredar di antara mereka. Tidak ada yang memotong fondasi mereka sebelumnya, sebaliknya, setelah perenungan yang serius, mereka memutuskan untuk beralih di tengah jalan, membentuk kembali diri mereka sendiri dari alam dewa surgawi. Setelah benih Dao digabungkan, mereka akan terus berkultivasi, dan pada akhirnya, mereka akan mengekstraknya lagi, menyerahkannya kepada orang lain. Mereka hanya merasakan pemandangan yang berbeda di sepanjang jalan ini. 3 biji Dao pada akhirnya masih terlalu sedikit, mereka hanya bisa membaginya. Namun, ketiga benih ini berbeda, semuanya unik. Bahkan setelah banyak orang terus menggunakannya, tetap tidak ada masalah. Benih 5 elemen memadatkan esensi dari 5 elemen. Dunia dapat dipecah menjadi 5 elemen, mereka adalah fondasinya. Ketika mereka digunakan oleh kelompok orang ini, sifat intrinsik dunia diturunkan. Pohon Old Dao bahkan lebih aneh. Pohon kuno ini ditanam di istana kekaisaran, bahkan tanpa digabung ke dalam tubuh, seseorang dapat memahami Dao dengannya, berkultivasi seperti ini. Tampaknya tidak perlu digabung ke dalam tubuh, tetapi lebih mampu bergabung menjadi sebuah sekte, warisan, makmur dengan seluruh faksi. Setiap kali mereka berkultivasi, Dao besar surga dan bumi akan bergemuruh, turun dari semua sisi. Bahkan hukum langit dan bumi yang kurang tampaknya telah diisi ulang, membuat mereka membenamkan diri dalam laut Dao yang tak terbatas. Yang paling aneh adalah benih surgawi itu. Selain Shi Hao, tidak ada yang mau terus berhubungan dengannya. Itu terlalu aneh, membawa teriakan perang dari orang-orang yang tak ada habisnya di dalam. Ratusan tentara dikuburkan, menjadi makanannya. Klan kaisar asing yang hebat dimusnahkan, orang bisa membayangkan betapa menakutkannya itu. Selama tahun-tahun ini, Shi Hao mempelajarinya secara ekstensif. Hal ini dapat memungkinkan dia untuk mencapai keabadian di zaman tanpa kultivasi. Meskipun dia memeriksanya, dia tidak menemukan titik terobosan. Hari itu, dunia tidak bisa tetap tenang. Aura menakutkan berdesir, mengkhawatirkan semua ahli terpencil. Seolah-olah ada seberkas guntur yang menerjang 9 surga, seberkas cahaya yang mengalir merobek langit, turun ke bumi yang besar. Mereka di sini. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa celah dibuka di gerbang Immortal Domain, mengirimkan beberapa makhluk. Benar saja, tidak lama kemudian, orang-orang mengunjungi Imperial Court. Beberapa ahli mengunjungi mereka, menyatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan Huang. Di zaman ini, hanya sedikit orang yang bisa mencari Shi Hao. Bahkan jika mereka datang dengan hormat, mereka tidak sombong seperti orang-orang ini, tidak merasa khawatir.
Orang-orang ini berkisar dari muda hingga tahun emas, hingga orang tua, dari semua jenis yang berbeda. Setidaknya, beginilah penampilan mereka di luar. Adapun usia mereka yang sebenarnya, sulit untuk dipastikan. Huang, kami datang untuk membawakanmu undangan, untuk mengundangmu memasuki domain abadi. Salah satu dari mereka berbicara, cukup muda. Rambut ungu panjang tersebar di punggungnya. Dia memiliki tipe aura arogan dan liar. Mereka bisa tahu bahwa orang-orang ini biasanya mendominasi dengan sekali pandang, tatapan mereka seperti elang, menilai mereka. Dia mengangkat kartu undangan emas, berkata, terimalah. Shi Hao tetap sama sekali tidak terganggu, sangat tenang. Julin berjalan, kiprahnya ringan dan lincah, hendak menerima undangan itu. Ini untuk Huang, tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Huang, keluarlah ke sini dan terima secara pribadi. Jika tidak ada keberatan, ikuti kami untuk segera memasuki domain abadi. Tatapan pemuda berambut ungu itu sengit. Dia tidak menyerahkan undangan ke Julin, malah mengatakan ini dengan dominan. Apakah kamu di sini untuk menyampaikan undangan atau untuk menyampaikan keputusan? Kualifikasi apa yang kalian semua miliki agar tuanku menerimanya secara pribadi? Naga merah berteriak. Adapun Julin, dia bahkan lebih memiliki ekspresi cekung. Dengan mengangkat tangannya, tangisan True Phoenix terdengar, cahaya warna-warni merah meluap. Dia akan langsung merebut undangan itu. Kurang sopan! Ini adalah undangan Immortal Domain, bagaimana bisa dihujat oleh kalian semua? Huang harus datang ke sini dan secara pribadi menerimanya, kata anak muda berambut ungu dengan dingin. Dia berteriak, melepaskan cahaya warna-warni ungu, untaian aura makhluk tertinggi mengalir keluar. Julin memang bukan tandingan. Dia dibatasi oleh dunia yang miskin ini, tidak ada harapan untuk maju ke alam makhluk tertinggi, tidak bisa menjadi lawan orang ini. Namun, dia tidak dikesampingkan, dia juga tidak jatuh lemah di bawah aura makhluk tertinggi pihak lain. Itu karena gelombang kekuatan besar yang tak terbatas muncul di istana raksasa ini, melindunginya. Di istana, patung batu itu bersinar, melepaskan kekuatan tak berujung, langsung menghancurkan, menahan anak muda berambut ungu itu. Ini adalah gambar ilahi Shi Hao. Adapun tubuh asli Shi Hao, dia masih tidak bergerak, duduk di sana, menatapnya dengan dingin. Tak terkendali. Di belakang, seseorang berteriak. Selain itu, orang lain memiliki temperamen yang berapi-api, sudah mengambil tindakan. Siapa yang kamu panggil tidak terkendali? Di istana raksasa, tatapan Shi Hao yang duduk seperti kilat dingin, merobek kehampaan, menatap anak muda berjubah putih. Justru dia yang mengambil tindakan barusan. Kekuatan kemauan itu luar biasa, mengembun menjadi sosok manusia. Itu langsung turun, menabrak anak muda berjubah putih itu. Dengan suara hong, anak muda berjubah putih itu menghadapinya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia sama sekali bukan tandingan dalam kengerian. Ketika dia dikelilingi oleh tangan besar itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan suara peng, begitu tangan besar itu turun, dia segera membungkuk, kepalanya tertunduk, bahkan kakinya tertekuk, bergerak tak terkendali. Sebuah kekuatan besar menghancurkannya. Ada tulang yang patah. Dia dengan paksa berpegangan, tetapi dia akhirnya dihancurkan sampai tulangnya patah, kepalanya berkeringat dingin, tidak bisa bertahan. Orang-orang dari domain abadi terkejut. Anak muda berjubah putih ini telah berkultivasi selama 23.000 tahun, makhluk tertinggi, kekuatan magisnya kuat, sudah lebih dari 2.000 tahun sejak dia mencapai Dao, kekuatannya luar biasa, namun dia langsung ditundukkan di sini. Alasan dia mengambil tindakan adalah karena dia mendengar ada orang yang hanya 1000 sesuatu, namun lama menjadi makhluk tertinggi, jadi dia tidak bisa menerimanya. Itu sebabnya dia mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia percaya bahwa setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, hanya dalam hal kekuatan magis, dia pasti lebih hebat dari anak muda itu. Siapa sangka dia sama sekali bukan tandingan, apalagi selisihnya bukan hanya sedikit. Keturunan Ao Cheng menyembunyikan kebenaran dari 100 tahun yang lalu, bahwa seorang abadi sejati kalah dari seorang anak muda dari alam yang lebih rendah. Ini terlalu memalukan untuk dibicarakan, jadi mereka tidak mengumumkannya secara terbuka. Kalau tidak, anak muda berjubah putih, ini tidak akan berani langsung mengambil tindakan. Apakah kamu datang untuk menyampaikan undangan, atau kamu ingin aku menerima keputusan? Bertingkah begitu sombong, apa yang ingin kalian semua lakukan? Wajah Shi Hao tenggelam saat dia mencaci maki mereka. Wajah pemuda berjubah putih itu memerah, remuk hingga darah yang ditekannya hendak menyembur keluar. Dia sangat terkejut. Kita harus memahami bahwa tubuh sejati orang ini duduk di atas sajadah itu, bahkan tidak mengambil tindakan secara pribadi, hanya inkarnasi yang telah menekannya. Ada beberapa keterampilan. Biarkan aku mengujimu sedikit. Pada saat ini, anak muda berambut ungu, itu berbicara, seluruh tubuhnya melonjak dengan api ungu. Dia sudah berjuang bebas dari rawa paksa, mengambil langkah besar ke depan. Aku berkultivasi selama 19.000 tahun sebelum menjadi makhluk tertinggi. Sekarang,
Aku sudah hidup selama 23.000 tahun, aku datang secara khusus untuk meminta bimbingan. Dia juga tidak mengundurkan diri. Setelah berkultivasi untuk waktu yang tidak terbatas, dia akhirnya menjadi makhluk tertinggi, namun dia mendengar seorang anak muda dari alam bawah benar-benar mencapai Dao sebelum 500 tahun. Dia menemukan ini sangat sulit dipercaya, dalam hati tidak yakin, merasa seperti ini pasti karena keberuntungan. Itulah mengapa tatapannya sedingin es, ingin menilai keterampilan dan metode Dao sejati Shi Hao. 19.000 tahun untuk mencapai Dao, jika kamu berada di alam ini, di zaman tanpa kultivasi ini, kamu akan lama berubah menjadi debu. Pencapaian Dao apa yang ada di sana? Tidak lebih dari tanah kotor. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, mata anak muda berambut ungu itu sedingin es, wajahnya menjadi merah. Ini sudah merupakan kecepatan kultivasi yang tidak lambat. Shi Hao sekarang mengerti. Di zaman tanpa kultivasi ini, makhluk tertinggi yang muncul di masa depan pasti akan menjadi yang paling kuat, semuanya mampu meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Itu karena jalan ini akan semakin sulit. Sementara itu, di domain abadi, mencapai Dao dalam 20.000 tahun dianggap agak cepat. Itu karena mereka punya lebih dari cukup waktu. Ada materi abadi dan waktu yang cukup. Dengan demikian, makhluk tertinggi tidak akan terlalu sedikit, ada lebih dari cukup peluang. Jika kamu memiliki skill, maka lawan aku dalam pertempuran terbuka. Keterampilan seperti apa yang ada dalam pinjaman yang akan dipaksakan? Anak muda berambut ungu itu berbicara. Dia liar dan liar, sangat arogan. Kehendak memaksa inkarnasi jauh lebih rendah daripada tubuhku yang sebenarnya. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, tangan inkarnasi yang lain terangkat, juga bergerak, menabrak anak muda berambut ungu itu. Anak muda berambut ungu itu mengeluarkan raungan yang hebat. Api ungu membakar langit, menghadap inkarnasi itu. Namun, hasilnya cukup disayangkan, dia langsung dihancurkan oleh inkarnasi paksa Shi Hao, tidak bisa bergerak sama sekali. Tinggalkan undangan, kalian semua bisa pergi. Shi Hao berkata dengan tenang, memandang rendah orang-orang ini dari domain abadi. Julin berjalan, menghapus undangan dari tangan anak muda berambut ungu itu tanpa kesopanan. Kamu, anak muda berambut ungu itu tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa menerima ini. Dominasi dan arogansi sebelumnya semuanya tampak remeh dan rendah. 3 orang di belakang saling memandang dengan cemas, tidak berani mengambil tindakan. Kamu menerima undangan, namun kamu tidak segera mengikuti kami kembali ke domain abadi, kata anak muda berambut ungu dengan gigi terkatup. Anak muda berjubah putih juga memiliki ekspresi yang tidak baik. Dia tidak bisa bertahan lagi, hampir jatuh lemah ke tanah. Dia hancur sampai merasa sangat tidak nyaman, darah sudah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Ingatlah bahwa ini hanyalah sebuah undangan. Aku akan pergi jika aku menginginkannya, jika tidak, aku akan melemparkannya ke samping. Jangan merasa domain abadi adalah sesuatu yang istimewa. Shi Hao menjawab dengan dingin. Kemudian, dia melepaskan kekuatan magis, membiarkan kedua orang itu pergi. Namun, segera setelah itu, lengan bajunya melemparkan mereka keluar. Dengan suara honglong, kelimanya tersapu keluar dari istana raksasa Imperial Court, mengirim mereka terbang. Kelima orang itu menatap kosong ke dalam kehampaan. Kemudian, wajah mereka menjadi merah. Ini benar-benar tidak memberi mereka wajah apapun. Mereka benar-benar tersapu keluar dari gerbang. Apakah dia iblis tua yang bereinkarnasi atau semacamnya? Dia masih sangat muda, bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Salah satu dari mereka berkata pelan, benar-benar sulit dipercaya. Para tamu immortal domain yang mulia diusir begitu saja, tersapu keluar dari pintu masuk, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Wajah kelima individu itu berwarna hijau dan putih. Mereka seharusnya kembali ke domain abadi begitu saja, tapi ada orang yang mengingatkan mereka bahwa mereka harus mengundang Huang. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan ini, mereka akan terlihat sangat tidak berdaya. Di mata mereka, esensi spiritual dunia ini mengering, sangat miskin. Selama mereka hanya menekankan bahwa mereka bisa membawa Huang ke domain abadi sedikit, dia pasti akan mengikuti mereka. Namun sekarang, itu adalah urusan yang sama sekali berbeda. Reaksi pihak lain terlalu tenang dan acuh tak acuh, sama sekali tidak peduli. Apakah kita digunakan oleh orang lain, diperlakukan sebagai alat? Salah satu dari mereka berkata dengan ekspresi pucat. Huang itu sepertinya tahu sesuatu, tidak terlalu tertarik untuk memasuki domain abadi. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Menurut pendapat mereka, jika makhluk di dunia ini mendengarnya, mereka pasti akan sangat senang. Itu sejauh di mana mereka percaya bahwa untuk memasuki domain abadi, bakat surgawi dari alam ini akan sujud, mohon untuk mengikuti mereka. Mari menunggu. Aku menolak untuk percaya bahwa dia tidak terpengaruh. Mari kita lihat berapa lama dia ingin membuat segalanya menjadi sulit. Salah satu dari mereka berkata. Namun, setelah beberapa hari berlalu, mereka panik. Shi Hao tidak memperhatikan mereka, sangat tenang, tidak menunjukkan niat untuk pergi.
5 ahli hebat ini tidak punya pilihan selain mengunjunginya lagi. Kali ini, mereka menurunkan pendirian mereka, meminta dengan serius, tidak berani menunjukkan kesombongan lagi. Kata-kata mereka sangat hati-hati, meminta Shi Hao untuk memasuki domain abadi. Aku akan memikirkannya sebentar. Kalian semua bisa pergi dulu. Shi Hao menjawab dengan dingin, langsung mengangkat cangkirnya dan mengirim para tamu keluar. Kelimanya dengan paksa diminta untuk pergi. Mereka ingin menjadi bermusuhan, namun tidak berani. Mereka tidak tinggal di belakang, meninggalkan istana raksasa Imperial Court dengan ekspresi jelek. Jika mereka akan menjadi seperti ini sekarang, mengapa mereka bertindak seperti itu sebelumnya? Bukannya tuanku harus pergi. Naga merah mencibir. Ekspresi pemuda berjubah putih dan pemuda berambut ungu itu jelek. Mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka malah melepaskan desahan ringan. Mereka bahkan tidak bisa menang melawan inkarnasi Huang. Jika mereka benar-benar bertindak ceroboh, mereka mungkin akan dibunuh. Dalam 2 hari berikutnya, mereka menjadi gugup, sangat khawatir. Waktu menjadi semakin mendesak, tetapi mereka masih tidak melihat Huang membuat gerakan apapun. Kami harus meminta kamu untuk melapor, kami ingin bertemu dengan Huang. Mereka datang lagi. Kali ini, sikap mereka bahkan lebih rendah, memohon Julin di pintu masuk istana raksasa, meminta laporannya di tempat mereka. Tidakkah kalian semua merasa bahwa domain abadi diatur di atas, bahwa orang luar bahkan tidak dapat menyentuh kartu undangan itu? Mengapa kamu begitu bertekad untuk meminta aku meminta kakak untuk berangkat sekarang? Julin mencibir. Dia dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa Shi Hao saat ini sedang memahami Dao, bahwa dia tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka. Mereka berlima mulai panik. Mereka ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Domain abadi menghadirkan kesempatan seperti ini, namun mereka harus mengambil inisiatif untuk memohon kepada orang lain. Mereka jelas mengerti betapa makhluk tertinggi dari alam ini ingin memasuki domain abadi, namun mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Huang benar-benar berbeda. Kesempatan ada di hadapannya, namun dia sama sekali tidak tergerak, bahkan tidak mau menanggapinya. Semuanya benar-benar terbalik. Mereka mengunjungi beberapa kali, meminta Shi Hao untuk memberi mereka tanggapan, mengundangnya untuk masuk ke domain abadi. Ini sudah seperti 3 kunjungan sederhana ke Pondok Jerami, melakukan yang terbaik untuk mengatakan hal-hal baik. Pri, ini adalah pil indah 7 bukaan, setelah menelannya, itu akan meningkatkan indera spiritual seseorang, pil ilahi yang berharga bahkan di domain abadi, terimalah. Seseorang berkata pelan, diam-diam menyelipkan ini ke Julin. Itu saja. Julin menatap mereka dengan pandangan jijik, merasa itu terlalu kecil. Kelima orang itu terdiam. Apa yang sedang terjadi? Mereka datang ke alam bawah untuk menyampaikan undangan, namun pada akhirnya, mereka harus memohon seperti ini. Mereka bahkan harus menyerahkan pil ilahi, namun itu malah membuat orang ini jijik. Ini benar-benar membuat mereka merasa terlalu cemberut. Di masa lalu, makhluk alam ini seharusnya yang memberi mereka hadiah besar. Bukan Julin yang serakah, tetapi Shi Hao yang diam-diam memperingatkan bahwa jika dia bisa membuat mereka berlima berdarah, maka dia harus melakukannya sepenuhnya. Aku punya satu lagi di sini, pil ilahi ini terlalu langka, benar-benar tidak banyak. Aku punya pil tubuh emas, setelah memakannya, itu bisa membuat tubuh lebih kuat, memiliki peluang untuk mencapai tubuh pemecah fajra. Kata orang lain. Mereka benar-benar berdarah hebat, karena waktu sangat mendesak. Jika mereka tidak bisa membawa Huang bersama mereka, maka benar-benar tidak akan ada waktu lagi. Aku harus berbagi dengan yang lain, ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Julin membuat segalanya lebih sulit. Orang-orang ini hampir menjadi bermusuhan. Mereka juga dapat dianggap sebagai ahli mortal Dao di domain abadi, individu-individu berbakat, namun pada akhirnya, mereka cemberut di sini, sikap mereka terlalu rendah. Menanggung. Mereka diam-diam menelan ini kembali. Pada akhirnya, orang-orang ini mencubit hidung mereka, menyerahkan semua pil ilahi langka yang mereka miliki. Wajah mereka gelap, tidak mau memperhatikan Julin lagi. Tuanku berkata bahwa kalian semua kembali dulu dan kemudian kembali setelah 2 hari. Dia perlu mempertimbangkan hal-hal sebentar. Naga merah berjalan mendekat, memberitahu mereka. 2 hari lagi, mata pemuda berjubah putih itu langsung melebar ketika mendengar ini. Hanya ada 1 hari paling banyak, tolong buat keputusan dengan cepat. Pemuda berambut ungu itu juga mulai panik. Jika mereka tahu seperti ini, mereka benar-benar tidak akan bertindak keras dengan Huang. Pada akhirnya, mereka sangat menderita, malah memohon padanya. Shi Hao meninggalkan alam yang lebih tinggi, menuju ke bumi salib Yin Yang, menuju ke tempat penguasa wilayah terlarang berada. Dia mengangkat topik yang sama, memberitahu penguasa wilayah terlarang bahwa orang-orang domain abadi ada di sini, membawakannya undangan, beralih dari arogansi ke rasa hormat, mengundangnya untuk memasuki domain abadi. Dahulu kala, dia mengatakan hal-hal ini kepada penguasa wilayah terlarang, karena ini adalah sosok otoritatif kuno yang bisa dia mintai petunjuk dengan nyaman. Mungkin dia punya beberapa saran bagus. Di masa lalu, penguasa wilayah terlarang mengatakan bahwa dia dapat mempertimbangkan untuk keluar. Aku akan melakukan perjalanan denganmu. Hari ini, penguasa wilayah terlarang menjawab seperti ini. Shi Hao terkejut. Ini benar-benar membuat penguasa wilayah terlarang untuk secara pribadi keluar.
Apa yang ingin dia lakukan? Tuan wilayah terlarang hanya memiliki setengah dari tengkorak seputih salju yang tersisa, apakah dia masih memiliki kekuatan masa lalunya? Dia sebenarnya akan menemani Shi Hao ke domain abadi. Dia pasti ingin mencapai beberapa hal. Hanya untuk mengunjungi jalur memori, lihat apakah aku bisa menyelesaikan beberapa karma. Ketika dia mendengar ini, Shi Hao ngeri. Jenis keberadaan ini tinggi di masa lalu, tak tertandingi di generasinya. Karma yang ingin dia selesaikan benar-benar mencengangkan. Selain aku, mereka juga ingin pergi. Dengan cara ini, akan sedikit lebih nyaman. Kain putih yang lebih murni dari salju, kulit seperti giok terbatas kata penguasa wilayah, menunjuk ke samping. Ada sebuah altar kecil yang tingginya kurang dari 3 kaki di sana. Di atasnya ada 3 makhluk hidup, masing-masing tengkorak kristal, lengan emas, dan bola mata yang berdarah. Kalian semua ingin pergi juga? Shi Hao terkejut. Kami tidak merasa nyaman, jadi kami akan mengantarmu. Tengkorak kristal berkata, api ilahi melompat ke dalam rongga mata. Pikiran Shi Hao melonjak. Dia pasti tidak percaya ketiganya akan melindunginya. Mereka mungkin ingin menyelesaikan beberapa karma juga. Jenis keberadaan ini masing-masing lebih berbahaya daripada yang berikutnya. Era besar yang mereka sentuh tidak terbayangkan. Jika mereka benar-benar memiliki musuh, maka itu terlalu menakutkan. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa, kata tengkorak kristal. Ada benarnya, pada level mereka, mereka pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti membuang nyawa mereka pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Hanya saja, Shi Hao tidak bisa memahaminya. Mereka sudah hancur, hanya beberapa tulang dan hal-hal lain yang tersisa. Bisakah mereka masih berjuang melawan teman lama, masa lalu mereka? Tentu saja, kemungkinan lain adalah bahwa ada orang-orang di domain abadi yang berutang budi kepada mereka, bahwa sekarang saatnya untuk menagih hutang. Ini akan baik-baik saja selama kamu memiliki dupa itu. Simpan dengan baik, jangan biarkan orang lain melihatnya. Tuan wilayah terlarang berkata. Pikiran Shi Hao bergetar, tahu apa yang dia bicarakan. Di masa lalu, ketika pihak lain menyerbu, Shi Hao sebelumnya menghadapi musuh di Great Scarlet Sky Border dengan Great Elder Meng Tianzheng, secara tidak sengaja memasuki dunia kecil kekacauan utama. Di tempat itu, ada seorang wanita dan peti mati kuno. Dia membentuk wilayah terlarang, dengan jelas menyatakan bahwa sejak saat itu, wilayah itu tidak akan lagi berpartisipasi dalam perjuangan dunia. Dikabarkan bahwa dia berasal dari domain abadi, bahwa dia sebelumnya adalah sosok yang luar biasa. Sebelum Meng Tianzheng dan Shi Hao diminta untuk meninggalkan wilayah terlarang, dia sebelumnya menghadiahkan sebuah barang, sebuah dupa yang panjangnya kurang dari 1 kaki. Itu sebelumnya telah dinyalakan, tetapi sudah lama padam. Ada beberapa kata yang terukir di sana, 2 di antaranya karakter Immortal Ancient, yang lain tidak dia kenali. Mereka kemungkinan besar milik spesies yang sangat kuat. Kata-kata yang dia kenali adalah, pemberantasan dunia. Berabad-abad kemudian, Shi Hao sebelumnya telah membicarakan masalah ini dengan penguasa wilayah terlarang, berkonsultasi dengannya tentang dupa ini untuk menghilangkan keraguannya. Saat itu, ekspresi penguasa wilayah terlarang menjadi serius, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia memberitahu Shi Hao bahwa dia harus menyimpannya dengan baik. Dupa ini sangat menakutkan, terkait dengan banyak hal. Kali ini, penguasa wilayah terlarang menyebutkannya lagi, secara alami membuat Shi Hao terguncang. Ketika dupa ini dinyalakan, akan ada karma luar biasa yang akan terjadi. Selama kamu menyimpan dupa ini dengan benar, itu akan menjadi hal terbaik untuk diandalkan di domain abadi, semua orang perlu mempertimbangkan kembali sebelum menjangkau cakar mereka. Tuan wilayah terlarang berkata, bagaimana cara menggunakannya? Shi Hao bertanya. Jika kamu menemukan seseorang yang tidak sedap dipandang, nyalakan saja di depan wajah mereka. Wajah-wajah tua orang tua tapi tidak mati itu mungkin langsung pucat karena ketakutan. Tuan wilayah terlarang terkekeh. Hari itu, Shi Hao membawa 4 monster tua bersamanya ke pengadilan kekaisaran alam yang lebih tinggi. Kali ini, dia agak setuju, tidak membuang waktu, memutuskan untuk memasuki domain abadi dengan 5 orang itu. Kelima orang itu akan menjadi gila. Mereka menemukan bahwa Huang benar-benar tidak bercanda, tidak hanya berpura-pura, tetapi benar-benar tidak memperlakukan mereka seperti sesuatu yang besar, tidak terburu-buru sama sekali. Mereka benar-benar ingin berteriak, leluhur, kita salah, ayo cepat pergi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kalian semua bisa kembali, berkultivasi dengan benar, kata Shi Hao. Dia menyuruh Yun Shi memperbaiki rambutnya yang indah, dan kemudian memperingatkan Mu Qing dan yang lainnya. Sebuah gerbang abadi terbuka. Shi Hao melanjutkan perjalanannya, mengikuti 5 ke domain abadi. Gerbang abadi sudah terbuka, melepaskan pancaran tak berujung, sangat ilahi. Sebuah kehendak yang kuat turun, sedingin es dan kejam, mencari tubuh Shi Hao, ingin memahami esensi jiwanya dan hal-hal lain. Pegang undangan dengan baik, atau jika terjadi kesalahan, kamu harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Anak muda berjubah putih itu dengan dingin mengingatkan. Huang sudah memasuki domain abadi, jadi dia tidak menurunkan posisinya lagi. Hamparan cahaya yang menyilaukan terbang, sangat cemerlang, seolah-olah cahaya matahari terbit yang beraneka warna melonjak. Itu menutupi langit dan bumi, mengelilingi Shi Hao di bawahnya. Jiwa Shi Hao bergerak, keterampilan daunnya melonjak pesat,
menjadi sedikit tidak stabil, seolah-olah dia sedang diretas. Apa yang sedang terjadi? Gumpalan kabut hitam muncul di permukaan tubuhnya, tidak banyak. Mereka mengeluarkan suara cici, seolah-olah es dan salju bersentuhan dengan api terbuka, mulai mencair dan menyebar. Kamu seharusnya bersyukur. Karena kamu memegang undangan, tubuh kamu dimurnikan, kata anak muda berambut ungu. Apa yang paling ditakuti domain abadi adalah materi kegelapan, semua gerbang akan dijaga ketat. Dengan cara ini, makhluk kegelapan tidak akan punya tempat untuk bersembunyi, tidak bisa menyeberang sama sekali. Shi Hao mengerutkan kening. Setelah berkultivasi begitu lama di 3000 provinsi, dia juga bertarung dengan makhluk kegelapan. Dia benar-benar telah terinfeksi oleh sedikit aura kegelapan. Tentu saja, ini juga terkait dengan dia yang melakukan kontak langsung dengan darah kegelapan. Domain abadi benar-benar sangat besar, luas dan tak terbatas, bahkan makhluk di dunia ini sendiri tidak sepenuhnya menjelajahi batasnya, ada beberapa tempat yang bahkan tidak dimasuki Raja Abadi. Setelah mereka memasuki domain abadi, yang mereka hadapi adalah kota raksasa, menjaga gerbang ini. Kemudian, mereka meminjam formasi di sini, diangkut jutaan dan jutaan li keluar. Jika tidak, bahkan sebagai makhluk tertinggi, jika mereka hanya mengandalkan penerbangan, itu akan menjadi jarak yang membutuhkan banyak waktu untuk menyeberang. Terlebih lagi, bahkan formasi ini tidak membawa mereka ke tujuan mereka, jauh dari itu. Sebuah kota raksasa menutupi langit, menjulang tinggi di udara, berputar-putar dengan energi yang kacau. Bintang-bintang besar mengelilingi kota ini satu demi satu. Itu sepenuhnya berwarna ungu emas, simbol dao besar terukir di dinding. Seluruh kota itu kuno dan megah. Ini adalah salah satu kota abadi yang tidak pernah jatuh. Di tempat seperti ini, bahkan makhluk abadi sejati pun bisa terlihat. Itu karena kota-kota ini harus memiliki keabadian sejati yang mengawasi mereka sepanjang tahun, mereka tidak dapat dibiarkan sendiri bahkan untuk sesaat. Ini adalah kota abadi di wilayah domain abadi, bernama Kota Abadi Emas Ungu. Mereka beristirahat di sini sebentar. Shi Hao menunggu beberapa saat, dan kemudian dia dipanggil oleh seorang abadi sejati. Hanya setelah secara pribadi memeriksa undangan di tangannya, dia diizinkan untuk lewat. Itu sangat ketat, abadi sejati benar-benar muncul secara pribadi. Ada desas-desus bahwa dia adalah penguasa kota ini, dengan serius memeriksa undangan ini sekarang. Itu karena kamu berasal dari dunia yang layu dan miskin itu. Anak muda berjubah itu berbicara, membawa sedikit kesombongan. Shi Hao menyapu pandangannya, benar-benar ingin memukulnya. Apakah domain abadi semua itu? Mereka selalu merasa seperti berada di atas, memandang rendah makhluk dari 9 surga 10 bumi. Sisi kamu memiliki kesialan dan keanehan, kamu harus diperiksa dengan cermat. Relatif berbicara, meskipun anak muda berambut ungu itu liar dan liar, dia tidak terlalu kasar. Tempat yang perlu kita tuju adalah Panking City, ini adalah salah satu kota yang dikendalikan orang. Segala sesuatu dalam jutaan dan jutaan li berada di bawah pemerintahan Panking, jadi orang-orang di sini secara alami harus berhati-hati. Kata orang lain, Panking City, kota Raja Abadi sejati, serta salah satu kota kuno terbesar di domain abadi. Tidak ada yang berani bertindak liar di sini, dari masa lalu sampai sekarang, siapa yang tahu berapa banyak era besar yang tetap berkembang. Panking dikenal sebagai salah satu ahli domain abadi yang tak tertandingi, salah satu yang paling kuat. Dia telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tidak ada yang bisa mengatakan dari usia berapa dia berasal dengan pasti. Dia setara dengan Ao Cheng Immortal King, keduanya memiliki kekuatan untuk menyapu semua musuh di bawah langit. Kedua raja abadi itu dekat, tidak pernah bertarung satu sama lain, jadi tidak ada yang tahu mana yang lebih lemah dan mana yang lebih kuat. Ketika Shi Hao mempelajari hal-hal ini, dia mengangguk. Dia sebenarnya pergi ke Panking ST. Dia tidak tahu persis seperti apa pertemuan terhormat itu, jadi dia tidak bertindak tidak wajar sama sekali, langsung bertanya kepada anak muda berjubah putih itu. Pertemuan terhormat Persik Keabadian, pertemuan terhormat dari puluhan ribu klan. Hanya keluarga yang telah menghasilkan keabadian sejati yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana seorang kultivator mandiri dari dunia yang miskin seperti kamu memiliki hak untuk pergi. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Anak muda berjubah putih itu menanggapi dengan dingin. Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu dijatuhkan oleh salah satu tubuh spiritualku? Kamu memiliki penyakit arogansi gila immortal domain, itu perlu diobati. Shi Hao berkata dengan sangat tidak sopan. Kamu, anak muda berpakaian putih itu melotot, mengungkapkan cahaya ganas. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah memasuki domain abadi, Huang masih akan mendominasi dan kurang ajar ini, tidak takut sama sekali. Tatapan Shi Hao sengit, menatapnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, membuat tipuan. Wajahnya langsung tertutup garis-garis gelap, tekanan yang dia rasakan juga meningkat pesat. Anak muda berjubah putih itu sedikit terdiam. Bajingan ini, dia benar-benar gila. Mereka sudah memasuki domain abadi, namun dia masih berani mengambil tindakan terhadapnya?
Dia ingin menguji Shihao, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Dia benar-benar takut Shihao akan menjadi gila, telapak tangannya jatuh. Saat ini, mereka sudah meninggalkan istana Tuan Kota, jadi tidak ada yang bisa melindunginya untuk beberapa waktu. Shihao tidak merasa takut. Ada 4 orang aneh tua yang tidur di dalam dirinya, bergabung dengannya, dan yang terpenting, dia membawa dupa, pembasmian alam. Jika mereka benar-benar jatuh, memprovokasi dia, maka dia akan langsung membakarnya. Karena penguasa wilayah terlarang sudah memberitahunya bahwa dupa ini sudah cukup untuk membuat bahkan tokoh-tokoh hebat Immortal Domain merasa menahan rasa takut, apalagi yang harus ditakuti? Jarak dari kota abadi emas ungu ke kota Pan King sangat jauh, sebenarnya ada beberapa kosmos besar yang memisahkan mereka. Ini membuat Shihao tercengang. Domain abadi tidak berada di hamparan kosmos yang sama. Kosmos kuno yang berbeda ini telah bergabung bersama, sekarang menjadi satu wilayah, siapa yang tahu berapa kali lebih luas daripada domain abadi tempat ini sekarang. Seseorang menjelaskan, menetralkan suasana. Kalau tidak, anak muda berjubah putih dan Huang akan bertengkar, mereka khawatir sesuatu akan terjadi di sepanjang jalan. Shihao terkejut. Sepanjang jalan, dia secara bertahap mengetahui bahwa kota abadi memerintah hamparan kosmos. Jumlah keabadian sejati yang bertanggung jawab kira-kira berapa banyak kosmos kuno yang digabungkan. Wilayah ini benar-benar sangat besar. Kalau tidak, apakah menurutmu satu alam kuno dapat memelihara makhluk abadi yang sejati itu? Anak muda berjubah putih itu mencibir. Menurut apa yang mereka katakan, apa yang dibutuhkan keabadian sejati terlalu mengejutkan, membutuhkan makanan dari alam bintang. Kalau tidak ada cara untuk memenuhi kebutuhan kultivasi mereka. Saat melahap esensi langit dan bumi, itu akan cukup untuk menyedot alam semesta kering. Sebenarnya, domain abadi saat ini masih merupakan alam semesta yang hebat. Lihat, kosmos yang menyatu ini, ketika mereka menyusut di sini, mereka seperti langit berbintang yang berbeda. Seseorang berkata, Shihao melihat diagram kulit binatang yang dia ungkapkan, beberapa nama laut berbintang di atasnya, setiap laut berbintang itu memiliki kota abadi yang mengawasinya. Sekarang, sepertinya alam semesta masa lalu benar-benar seperti domain berbintang, saling terkait, terhubung bersama, membentuk domain abadi tanpa batas saat ini. Adapun bagian paling dalam dari domain berbintang, tanah kuno yang bahkan membuat ekspresi Immortal Kings berubah, merasa menahan rasa takut terhadap mereka, ditandai dengan tengkorak, menunjukkan bahwa itu sangat berbahaya. Tidak ada yang berani pergi ke sana, tidak ada cara untuk menyelidiki tempat-tempat itu. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa domain abadi memiliki total 10 gerbang Dao yang terhubung ke dunia luar, semuanya memiliki pasukan berat yang ditempatkan. Ada juga 10 kota abadi besar. Setelah melewati siapa yang tahu berapa banyak kota abadi, lautan berbintang terus-menerus melewati jauh di belakangnya. Setiap kali, Shihao harus melalui ujian penguasa kota, prosesnya sangat ketat. Akhirnya, dengan meminjam formasi transportasi kota abadi terakhir, kelompok Shihao tiba di tujuan mereka, kota Pan King. Saat melihat raksasa absolut ini, titik awalnya tidak diketahui, titik akhir juga tidak diketahui, Shihao benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Itu benar-benar terlalu besar, tidak mungkin untuk melihat batas dengan sekali pandang. Matahari, bulan, dan bintang semua bergerak di sekitarnya, tempat ini seperti jantung dunia. Matahari, bulan, dan lainnya semuanya seperti kunang-kunang, dekorasi. Itu melayang di kosmos begitu saja, memiliki kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang tak terpadamkan, mengejutkan masa lalu dan masa kini. Tepatnya Pan King City, hidup berdampingan dengan dunia. Ada desas-desus bahwa karena tempat itu dibangun, didirikan di benua kuno besar yang tak terbatas yang mengambang di kosmos, tanah yang luas, kota itu juga luas dan tak terbatas, sangat besar. Saat ini, ia melepaskan energi abadi yang kuat, seluruh benua besar kuno dikelilingi oleh aura abadi. Ini tepatnya kota Pan King. Di tempat ini, ada tentara kuat yang melindunginya. Saat memasuki kota, Shihao dan yang lainnya menjalani pemeriksaan yang ketat, khusyuk dan bermartabat. Tidak ada yang berani main-main di pintu masuk kota. Para prajurit itu semua dingin dan kejam, memegang pedang Dao, semuanya mampu meretas matahari, bulan, dan bintang, sangat kuat. Shihao tidak bisa tidak merasa cemburu. Kapan murid desa batu bisa menjadi seperti ini, kapan Imperial Court juga bisa memiliki kekuatan seperti ini, mampu mengabaikan masa lalu dan masa kini, menguasai segala sesuatu di bawah langit? Di pintu masuk kota, bahkan ada makhluk abadi sejati yang mengawasi berbagai hal, secara pribadi berjaga-jaga. Setelah beberapa penyelidikan, mereka akhirnya memasuki kota. Di kota, ada beberapa pohon kuno yang setinggi langit, lama menjadi monster raksasa, mata pohon mereka menyipit, memeriksa orang-orang yang masuk, aura yang mereka keluarkan menakutkan. Pan King City benar-benar terlalu besar, dibagi menjadi banyak wilayah. Mereka naik kereta perang, dibawa ke tujuan mereka. Ini adalah wilayah yang berkembang, suasana akhirnya tidak lagi gugup.
Ada banyak penginapan di sini. Shi Hao cukup terkejut, Immortal King City bahkan memiliki hal semacam ini. Kota Raja Abadi juga membutuhkan semua jenis barang, membutuhkan kultivator untuk lewat, jadi secara alami ada semua jenis pasar, penginapan, dan fasilitas lainnya. Jangan meremehkan mereka, salah satu dari penginapan ini adalah tempat pesona dan keindahan, surga keluarga abadi. Jika kamu ingin berkultivasi di sana, kamu harus membayar sedikit, kata anak muda berjubah putih. Di pinggir jalan, ada aula senjata, paviliun obat pil, dan ruang kitab suci, menjual semua jenis barang. Mereka juga bisa bertukar petunjuk dan berinteraksi dengan orang lain di sini, itulah sebabnya tempat ini sangat ramai dan ramai, berkembang dengan aktivitas. Berbagai klan semuanya memiliki toko, penginapan, dan hal-hal lain, menjalankan bisnis, mendirikan basis di sini. Itu karena tempat ini terlalu berkembang, memiliki semua jenis harta luar biasa yang bisa ditukar. Anak muda berambut ungu, kalian kembali. Haha, kalian semua benar-benar pergi ke tanah lumpuh itu untuk mengundang seseorang. Tepat pada saat ini, seseorang menyapa, tertawa terbahak-bahak. Yi, mungkinkah ini junior yang kalian semua undang? Dia benar-benar berani datang. Ini adalah kultivator, usia mereka yang sebenarnya sulit ditentukan, semuanya cukup kuat. Mata yang memimpin sangat cemerlang, menatap Shi Hao terus-menerus. Huolan, aku memperingatkanmu sekarang, jangan bertindak sembarangan. Ini adalah seseorang yang kami bawa dengan undangan dari klan Raja Abadi. Kata pemuda berambut ungu itu, tubuhnya menegang, takut terjadi sesuatu di sini. Itu karena teman-teman keluarga Huo sangat ingin mencobanya, sepertinya mereka ingin mengambil tindakan. Kalau begitu kita bertemu saja di PHS of Immortality Distinguished Meeting. Kita berangkat dulu. Yang bernama Huolan, juga yang baru saja tertawa terbahak-bahak dan pemuda yang ingin bertindak melambaikan tangannya, membawa yang lain pergi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Keluarga ini tidak mudah diprovokasi. Baru-baru ini, seorang senior dari kawan-kawan itu mencapai keabadian, kekuatan klan ini menjadi lebih kuat lagi. Mereka adalah keluarga abadi sejati untuk memulai, tetapi sekarang, mereka memiliki abadi sejati lainnya. Pentingnya ini sangat bagus. Bahkan di domain abadi, tidak ada banyak makhluk abadi, jumlah yang bisa dihitung. Di mana King Yi? Aku ingin bertemu dengannya, kata Shi Hao. Ketika anak muda berjubah putih mendengar ini, dia langsung mencibir, berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Ini bukan dunia hancur yang miskin dan sunyi. Di domain abadi ini, bahkan jika kamu adalah naga sejati, kamu harus sujud, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu memiliki penyakit mental yang harus disembuhkan. Shi Hao menatapnya. Kamu, anak muda berjubah putih itu melotot, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Jubah putih, kalian semua kembali. Jangan bilang ini si Udik yang mengembalikan keluarga Ao dengan wajah tertutup tanah. Tawa tak terkendali terdengar. Ini jelas merupakan murid keluarga yang berpengaruh, beberapa pelayan mengikutinya. Kepalanya yang berambut emas panjang tersebar ke bawah, matanya membawa perasaan yang sangat provokatif, saat ini menatap Shi Hao, wajahnya membawa senyum aneh. Pemuda berambut ungu dan yang lainnya langsung merasakan sakit kepala. Mereka bertemu dengan Raja Iblis kecil. Ini jelas bukan tuan muda yang baik untuk diprovokasi, terkait dengan keluarga Raja Abadi. Hehehe, aku menyukainya. Membiarkan keluarga Ao menderita kerugian membuatku paling bahagia. Tawa ringan terdengar dari ujung jalan. Sosok wanita yang sangat cantik berjalan mendekat. Ini adalah wanita berpakaian ungu yang membawa jenis udara mulia alami, jelas bukan seorang kultivator wanita dari keluarga biasa. Meskipun penampilannya menawan dan mengharukan, ada tekanan tidak jelas yang memancar darinya yang membuat orang lain tidak berani memandang rendah dirinya. Keluarga Ao terlalu arogan, membual tentang bagaimana mereka bisa menyapu semua lawan di bawah langit. Yang terbaik adalah jika seseorang bisa menonjol, langsung saja menekan apa yang disebut keluarga muda yang hebat. Wanita berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini, tidak takut pada keluarga Ao, berani mengatakan bahwa dia ingin mereka menderita dengan keras. Ini benar-benar mengejutkan. Peri Qin Lin, mengapa ada kebutuhan untuk mempersulit kita? Anak muda berjubah putih mengungkapkan senyum pahit. Pria dan wanita di depan mereka ini benar-benar tidak baik untuk diprovokasi, orang-orang di belakang mereka terlalu tangguh. Aku hanya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Qin Lin berpakaian ungu berjalan mendekat dengan santai. Dia memandang Shi Hao, pada akhirnya bergumam pelan, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia telah mendengar tentang keluarga Ao yang sangat menderita, tetapi sekarang dia melihat Shi Hao sendiri, dia tidak melihat sesuatu yang sangat mencengangkan dari pemuda ini. Sebaliknya, Shi Hao terlalu lembut dan cantik, seperti pria muda di sebelah, ekspresinya tenang dan tenang, tampak tidak berbahaya. Inikah orang jahat yang berani menantang keluarga Ao? Kamu benar-benar cukup berani, menggunakan keuntungan rumahmu untuk menggertak keturunan Ao Cheng Immortal King di duniamu, merebut pohon All Dao.
Apakah kamu memakan hati abadi atau kantong empedu Raja Iblis? Anak muda berambut emas itu berbicara, matanya berbinar, tatapannya cukup tajam. Dia berdiri di sana bersama para pengikutnya, memelototi Shi Hao seperti sedang mengincar mangsanya, tampak seperti ingin mengambil tindakan. Namanya Jinsu, keluarganya tepatnya berada di kota Panqing ini, sebuah keluarga abadi sejati itu sendiri. Sementara itu, adik perempuannya bahkan lebih menikah dengan seorang jenius surgawi Pan Yi, keturunan Raja Pan. Jenius warping surga itu Pan Yi adalah individu yang ganas yang berani melawan anak muda keluarga Ao secara langsung, kekuatannya menakutkan, setara dengan Ao dan keluarga Ao. Itulah mengapa Qin Lin dan Bai Zhe, orang-orang ini, merasa cukup sakit kepala sekarang karena mereka menghadapi Raja Iblis ini, tidak mau memprovokasi dia. Latar belakang tuan muda ini terlalu hebat, dan dia tidak bisa dinalar, sedikit bajingan. Justru karena identitasnya dan hubungannya dengan klan Raja Pan, tidak banyak orang yang mau memprovokasi dia. Pangeran Jinsu, aku harus meminta kamu untuk tidak mempersulit kami. Anak muda berjubah putih Bai Zhe berjalan, kata-katanya hati-hati. Jika tidak perlu, dia benar-benar tidak akan mau berbenturan dengan orang-orang ini. Jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu. Siapapun yang berani menyentuhnya justru menjadikanku musuh mereka. Qin Lin menyuarakan pikirannya, pakaian ungu berkibar, bibir merah cerah, sosok yang sangat mempesona. Bai Zhe, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu cegah, statusmu masih belum cukup. Jinsu berbicara, memandang anak muda berjubah putih, pemuda berambut ungu dan yang lainnya dengan jijik. Dia sudah bersikap cukup sopan. Jika itu orang lain, dia tidak akan memiliki kesabaran sebanyak ini. Itu karena anak muda berjubah putih dan yang lainnya menjadi makhluk tertinggi di usia yang begitu muda, semuanya adalah individu yang ganas. Mereka semua adalah individu yang memiliki harapan untuk menjadi keabadian sejati di masa depan, jadi bahkan kekuatan tingkat atas pun tidak mau melihat mereka mati tanpa alasan. Banyak orang yang bersedia mengikat mereka. Pangeran Su, kali ini, ketika kami memasuki domain abadi, kami tidak hanya menerima keputusan keluarga Ao, ada juga keputusan keluarga Pan. Kalau tidak mungkin kita bisa datang ke sini. Anak muda berjubah putih Bai Zhe mengingatkan. Oh, begitu? Kalau begitu aku tidak akan mempersulit kalian semua, aku hanya ingin mengatakan beberapa hal padanya, kata Jinsu. Jinsu, aku memperingatkanmu, jangan bertindak sembarangan. Ini adalah seseorang yang diminati oleh kakak perempuan ini. Qin Lin memiliki senyum di wajahnya, matanya yang besar menjadi bulan sabit, sangat menawan. Apakah tertarik, atau hanya tertarik? Haha, Jinsu tertawa keras. Yang terbaik adalah jika kamu tidak membuat masalah, atau aku akan mematahkan kakimu. Qin Lin mencibir. Jinsu langsung tertawa. Aku tahu bahwa teman dada kamu adalah pasangan alami dengan anak muda yang hebat dari keluarga Ao, tetapi sedikit hal yang tidak terduga terjadi. Apakah kamu mencoba untuk membalas dendam pada keluarga Ao untuk teman dada kamu? Jangan khawatir, aku juga tidak punya perasaan yang baik untuk keluarga Ao, lebih dari senang melihat mereka menderita. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa selama ini, tapi dia mengerti beberapa hal yang tersirat. Hubungan antara orang-orang ini benar-benar kacau. Berat, kudengar pohon Oldao ada di tanganmu? Tawarkan saja dengan hormat kepada aku dan aku akan menyiapkan beberapa prospek untuk kamu. Kamu tidak perlu kembali ke alam bawah yang miskin itu lagi, kata Jinsu. Shi Hao tidak memperhatikannya, hanya melihat ke kejauhan seperti itu, menilai kota Panqing yang megah dan besar. Keluarga Ao membutuhkan benih surgawi yang luar biasa. Keluarga Jin dan keluarga Pan juga membutuhkannya. Jika kamu menawarkannya, manfaatnya akan luar biasa. Jinsu menyarankan. Shi Hao memberinya tatapan jijik. Hubungan antara orang-orang ini benar-benar sesuatu, penuh persaingan, memiliki semua jenis hubungan perkawinan. Berat, aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku atau tidak? Kamu masih tidak dengan hormat menawarkannya. Teriak Jinsu. Dia melihat bahwa Shi Hao tidak memperhatikannya selama ini, ekspresinya segera menjadi galak, penuh dengan jenis ketidakteraturan. Shi Hao tetap sepenuhnya tenang. Dia memandang orang-orang di sekitarnya, berkata, siapa rambut kuning ini? Dia sangat berisik dan cerewet, tidak mau berhenti mengoceh. Setelah hening sejenak, semua orang tercengang, termasuk pengikut Jinsu. Mereka semua tercengang, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka melihat hantu ketika mereka melihat anak muda yang sangat muda dan cantik itu. Baru sekarang Qin Lin tersadar dari linglung, tidak memedulikan penampilannya sama sekali, segera menutup mulutnya dan tertawa keras. Haha, bocah rambut kuning, kotak obrolan, haha, itu terlalu akurat. Bai Zhe dan yang lainnya langsung terdiam. Orang ini terlalu berani kan? Dia baru saja memasuki domain abadi. Apakah dia akan segera berbenturan dengan Raja Iblis kecil? Mereka berlima merasakan sakit kepala. Mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Huang, tetapi kata-kata ini sudah diucapkan, bagaimana mungkin Jinsu di sisi lain membiarkan masalah itu begitu saja?
Rambut kuning? Hidung Jin Su hampir bengkok karena marah. Ada seseorang yang berani memanggilnya ini? Pada saat yang sama, hal yang paling dibenci adalah memanggilnya kotak obrolan. Ini benar-benar tidak bisa ditoleransi. Orang ini pasti telah memakan kantong empedu Raja Abadi, berani mengejeknya seperti ini, hanya mencari kematian. Berat, kamu punya nyali. Jin Su berkata dengan gigi terkatup. Dia benar-benar sangat marah. Huang mengatakan ini adalah satu hal, tetapi yang paling dia benci adalah sikap pihak lain, acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ekspresi, ketenangan itu, benar-benar melampaui kebencian. Kalian semua mengundang aku ke domain abadi, jangan bilang itu hanya untuk mendengarkan obrolan ini terus-menerus di sini. Shi Hao bertanya pada Bai Dai dan yang lainnya. Bai Dai, anak muda berambut ungu Zikun, dan individu lainnya tidak tahu harus berkata apa. Mulut kawan ini benar-benar bukan hanya tingkat garang yang normal. Jin Su hanya marah sampai dia ingin tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seseorang yang bahkan lebih bajingan daripada dirinya sendiri, berani menantangnya seperti ini, sangat rendah. Qin Lin tertawa tanpa henti, sosoknya cantik saat bergoyang-goyang, menarik perhatian dari segala arah. Berat, kamu cukup berani. Jin Su menunjuk Shi Hao, hampir menyentuh hidungnya. Cahaya dingin melintas melewati mata Shi Hao, hendak mengambil tindakan. Bai Dai buru-buru melangkah maju, mendorongnya ke samping. Pada saat yang sama, Zikun juga menghentikan Jin Su, berkata, Pangeran Jin, kamu harus memahami bahwa Raja Pan telah mengeluarkan keputusan bahwa jika seseorang mengambil tindakan di kota Raja Pan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Ekspresi Jin Su menjadi kaku. Biasanya, jika tidak ada yang memperhatikan, menyebabkan sedikit masalah tidak masalah. Namun, jika dia benar-benar memulai pertarungan dengan serius, mengejutkan Pan King, maka konsekuensinya pasti akan serius. Dikabarkan bahwa di masa lalu, ada dua abadi sejati yang memiliki konflik, bertarung di kota Pan King, melanggar aturan, dan pada akhirnya, mereka berdua dibunuh oleh Pan King. Bukankah ada arena pertarungan? Jika ada konflik dan perselisihan, kita bisa pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Jin Su tersenyum jahat. Dia memandang Shi Hao, berkata, apakah kamu berani atau tidak? Jika orang-orang yang terlibat tidak mau pergi, tidak ada yang bisa memaksa mereka, kata Zikun. Kenapa aku harus memberimu petunjuk? Shi Hao bahkan tidak menatap lurus ke arahnya. Jin Su benar-benar sangat marah hari ini. Siapa orang ini? Dia berasal dari alam yang lebih rendah, tempat yang sangat miskin, tetapi dia melangkah lebih jauh dari dirinya sendiri. Ini benar-benar bajingan, terlalu tidak masuk akal. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Berat, aku menemukan bahwa kamu sangat mirip denganku. Meskipun aku sangat marah aku ingin membunuh kamu, itu sedikit selera aku. Jika kamu bertarung melawan aku dan tidak tampil terlalu buruk, aku bersedia berteman dengan kamu. Bai Dai dan Zikun terdiam. Bahkan ini adalah suatu hal? Pangeran keluarga Jin menjadi gila karena marah, kan? Burung dari bulu? Qin Lin segera menyimpulkan. Shi Hao tidak menghargai kebaikan ini, dengan berkata, kamu jelas-jelas bajingan, siapa yang seperti kamu? Seseorang sepertiku yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Abadi tidak punya waktu untuk berlatih denganmu. Berat, apakah kamu mencari kematian? Jin Su merasa bahwa orang ini benar-benar terlalu rendah, bahkan lebih baik dalam berbicara daripada dia. Pada kenyataannya, dia juga memahami watak alaminya sendiri, sangat kasar. Hari ini, dia merasa seperti dia bertemu seseorang seperti dirinya, tetapi dia langsung dipandang rendah. Jika kamu memasuki arena, ada taruhannya. Jika aku kalah, maka aku akan memberi kamu harta dao abadi yang menakjubkan. Jika kamu kalah, kamu akan menyerahkan pohon semua dao. Bagaimana dengan itu? Kata Jin Su. Dia juga kehilangan kesabaran, ingin menggoda Shi Hao. Namun, dia tahu bahwa orang-orang dengan temperamen seperti ini kemungkinan besar akan tetap tidak tergerak. Meski begitu, yang benar-benar tak terduga adalah mata bocah ini langsung menyala, memiliki tampilan yang cukup kikir. Harta abadi? Ceritakan sedikit lagi. Semua orang segera menjadi terdiam. Bukankah orang ini sangat pantang menyerah? Kenapa dia tiba-tiba berubah? Jin Su memiliki ekspresi terkejut, menatap Shi Hao, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, musim semi ilahi, musim semi abadi, semuanya adalah zat kultivasi. Untuk duniamu yang miskin, itu semua adalah hal yang baik. Apakah kamu bersedia bertaruh? Bukannya aku tidak memiliki hal semacam ini. Meskipun aku tidak punya banyak, itu tidak terlalu berharga. Aku bisa memberimu itu dalam jumlah besar, kata Jin Su. Berapa jumlah yang besar? Shi Hao bertanya. Cukup bagimu untuk berkultivasi selama 10.000 tahun, kata Jin Su. Sebagai makhluk tertinggi dao ekstrim, tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang, aku tidak membutuhkan hal-hal itu. Namun, murid-muridku memang membutuhkan mereka. Kamu, benar-benar kurang ajar. Jin Su menemukan bahwa orang ini bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri, terlalu bajingan.
Bahkan Qin Lin terdiam. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak orang yang berani mengklaim Dao ekstrim di Supreme Being Realm, apalagi, dia bahkan mengatakan tak tertandingi dari masa lalu sampai sekarang. Ini benar-benar agak gila. Berapa banyak sumber daya Dao abadi yang kamu inginkan? Jin Su bertanya dengan gigi terkatup. Dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan Shi Hao lagi. Siapkan 800 bagian untukku, masing-masing cukup untuk satu orang berkultivasi 100.000 tahun. Dengan cara ini, aku mungkin mempertimbangkan untuk setuju. Kata Shi Hao. Kenapa kamu tidak pergi saja ke neraka? Jin Su benar-benar sangat marah. Bahkan di domain abadi, mata air abadi dan lainnya adalah sumber daya yang tak ternilai. 800 bagian, masing-masing cukup untuk mengolah 100.000 tahun, bahkan jika mereka menggali seluruh tambang musim semi abadi, itu masih tidak akan cukup. Chatterbox, kupikir kamu tangguh, tapi kamu sebenarnya semiskin ini? Kalau begitu mari kita tidak bertaruh lagi. Tidak mungkin dia bisa mengakui kekalahan. Jin Su ingin memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Aku tidak punya banyak, aku hanya memiliki musim semi abadi, cukup untuk 100 orang untuk berkultivasi 10.000 tahun, kata Jin Su. Baiklah kalau begitu, kita akan memperlakukannya sebagai hidangan pembuka, aku akan mengambil sedikit musim semi abadimu terlebih dahulu. Shi Hao mengangguk, sepertinya dia dengan enggan menerima ini. Heh, apa kamu yakin bisa menang melawanku? Jin Su tidak bisa menahan diri lagi. Dia benar-benar ingin bertarung di sini di jalan, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri, takut Pan King akan membunuhnya. Shi Hao tetap sangat tenang, menepuk pundaknya dan berkata, benar, kamu dapat memanggil beberapa teman untuk pergi bersamamu, membawa semua jenis harta abadi. Pihak kami di sana sangat kekurangan sumber daya seperti ini. Ini hanya sedikit terlalu penuh kebencian, kan? Jin Su marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau, benar-benar akan meledak. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi semua teman aku, mereka akan segera datang, hehe. Di samping, Peri Qin Lin saat ini sedang melambaikan artefak magis yang dapat berkomunikasi dengan teman-temannya di kota. Heh, kami juga sudah menghubungi pihak kami. Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan, maka tunggu saja orang-orang dari semua sisi untuk mengambil tindakan. Di samping, orang lain berbicara. Itu karena ini adalah kota yang paling berkembang, Pan King City, orang-orang datang dan pergi. Sementara itu, Qin Lin dan Jin Su, keduanya bukanlah sosok biasa. Mereka berhenti di sini secara alami menarik perhatian banyak orang. Mereka segera tahu apa yang terjadi. Aku sudah menghubungi orang-orang Pan King Clan. Aku telah memberitahu keluarga Huo, keluarga Gu, klan Raja Merak, dan pewaris keluarga tingkat atas lainnya. Hehe, aku sudah memberitahu orang-orang itu dari 3 keluarga Raja Abadi yang agung. Mereka yang menonton tidak takut hal-hal menjadi lebih besar. Keributan besar pasti terjadi di Pan King City. Hidung Jin Su bukan lagi hidung, mata bukan mata. Karena dia marah, organ inderanya sudah bengkok. Ketika dia melihat Shi Hao hanya berdiri di sana, dia ingin mengirim telapak tangan yang menampar. Sayangnya, mereka masih belum sampai di arena. Katakan, kemana kamu membawaku? Bukankah ini sebuah penginapan? Shi Hao bertanya. Ada sebuah penginapan tepat di depan mereka. Itu sangat luas dan juga mengesankan dalam penampilan. Ada 2 kilin batu besar di sana yang mengalir dengan warna-warna cemerlang. Simbol Dao besar berkedip dari waktu ke waktu. Energi abadi terus mengalir keluar dari penginapan. Orang bisa tahu tempatnya benar-benar luar biasa hanya dengan pandangan sekilas, tempat yang bagus untuk kultivasi dan penginapan. Ada arena di penginapan untuk memulai, tempat ini berbeda dari alam bawah tempat kamu tinggal. Qin Lin menjelaskan untuknya. Pan King City, penginapannya luar biasa semua. Tidak hanya megah dan mengesankan dalam gaya, interiornya bahkan lebih direncanakan dengan cermat, mereka adalah tempat pesona dan keindahan. Begitu dia melangkah masuk, Shi Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Itu karena energi abadi kabur, terlalu kaya, mengandung sejumlah besar materi abadi. Namanya juga istimewa, dikenal sebagai Primal Chaos Inn. Namun, harga untuk tinggal di sini juga sangat tinggi. Kultivator normal akan menyusut kembali, tidak berani datang ke sini. Seorang kultivator dengan kekuatan luar biasa menyambut mereka dengan wajah tersenyum, keterampilan daonya cukup mendalam, tetapi dia hanya seorang pelayan di penginapan ini, menyambut tamu di sini. Pada saat yang sama, seorang penjaga toko juga secara pribadi datang. Shi Hao melihat betapa mahalnya harganya. Jin Su mengeluarkan mata air surgawi, membayar di muka, jumlahnya tidak sedikit. Itu benar-benar bukan hanya tingkat normal yang mahal. Ketika giliran Shi Hao dan dia tidak punya, Bai De mencubit hidungnya, membantunya membayar di muka. Sepanjang jalan, Bai De benar-benar merasa agak terlalu sulit untuk menerimanya. Ketika dia pergi ke alam bawah, dia ditekan oleh Huang, dan kemudian, dia harus terus-menerus membersihkannya, merasa agak sulit untuk menanggungnya. Oh, kultivator dari dunia yang hancur ini bahkan membutuhkan seseorang untuk membayar di muka? Namun,
aturan kita di sini cukup ketat, apakah dia akan baik-baik saja? Penjaga toko memiliki kumis walrus, dia sangat bersih, penampilannya berbahaya, menatap Shi Hao dari atas ke bawah. Jangan khawatir, keluarga Pan dan keluarga Ao sama-sama telah mewariskan keputusan untuk membiarkannya lewat, mengiriminya undangan. Tidak perlu khawatir, kata Zikun. Shi Hao melirik penjaga toko, mengabaikannya. Namun, penginapan ini benar-benar memiliki beberapa nilai. Ketika dia benar-benar masuk, Shi Hao tergerak. Ini adalah tempat pesona dan keindahan, benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat di luar. Ini adalah dunia kecil untuk dirinya sendiri, tapi itu dibuat menjadi tempat tinggal. Di depan pulau-pulau melayang satu demi satu, gunung-gunung spiritual yang menjulang ke awan, terlalu banyak untuk dihitung. Ada tempat tinggal mewah beristirahat di atas. Ini adalah surga keluarga abadi sejati, bukan yang disebut bumi abadi dari alam bawah. Abadi sejati bahkan dapat memilih untuk berkultivasi di sini dalam pengasingan. Energi esensi alami berlimpah dan melonjak. Ini jelas bukan penginapan dalam arti normal. Ada dunia di dalamnya, berisi keberuntungan alami surga dan bumi. Menurut pengantar penjaga toko, tempat tinggal nomor satu karakter surga yang paling mahal adalah tempat tinggal Raja Abadi, esensi di sana sangat kaya, penuh dengan dao agung. Ini disiapkan khusus untuk Raja Abadi. Lupakan orang-orang di sini, bahkan jika makhluk abadi benar-benar datang, mereka akan ngiler. Berkultivasi di sini jauh lebih baik daripada di luar. Adapun seberapa jauh lebih baik, orang normal tidak tahu karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengalaminya sendiri. Tempat tinggal Raja Abadi, ini bukan hanya kata-kata, harganya terlalu tinggi. Selain itu, orang normal tidak bisa masuk bahkan jika mereka punya uang, mereka akan dihancurkan oleh simbol dao besar di dalamnya. Jenis tempat ini sudah membentuk ranahnya sendiri, jadi secara alami memiliki arena. Kekuatan di belakang penginapan bukanlah masalah kecil, atau mereka tidak akan bisa mengoperasikan tempat seperti itu. Di kota Pan King yang besar, hanya ada beberapa tempat yang memiliki tempat tinggal Raja Abadi. Primal Chaos Inn kami adalah salah satunya. Kata penjaga toko. Jika sembarang penginapan bisa memiliki tempat tinggal Raja Abadi, maka itu benar-benar gila. Tidak ada yang berani bertindak secara acak di sini. Ketika mereka menyatakan tujuan mereka untuk datang, menggunakan arena, orang-orang penginapan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ayo, rambut kuning. Semakin awal kamu menawarkan sumber daya dao abadi, semakin awal aku akan menjatuhkan kamu. Shi Hao membuat gerakan, datang. Mata Jinsu melepaskan lampu hijau, menjadi seperti binatang buas. Dia benar-benar ingin segera menjatuhkan dirinya. Dia benar-benar tidak bisa menangani anak muda ini lagi, dia sudah ingin mencabik-cabiknya sejak lama. Arena itu sangat megah, bernama Primal Chaos Arena. Tanah yang didudukinya sangat luas, ditumpuk dengan sejenis batu, membawa makna kuno. Itu tampak seperti batu besar yang dipotong dari tebing terjal. Itu dikelilingi oleh pagar batu raksasa dan simbol dao yang terjalin di semua sisi, digunakan untuk melindungi tempat ini, pada saat yang sama, tidak membiarkan teknik berharga para pejuang melukai para penonton. Jangan khawatir, panggung ini cukup kokoh, Primal Chaos Arena bahkan bisa mendukung pertarungan hebat antara makhluk abadi sejati. Kata penjaga toko dengan bangga sambil mengelus jenggotnya. Pada saat yang sama, dia menekankan bahwa ketika pertarungan taruhan diadakan di sini, akan ada komisi yang diambil oleh penginapan, 1/10 disita. Kalian semua benar-benar tahu cara berbisnis. Shi Hao berkata, cukup tidak puas. Menurutnya, rambut kuning adalah domba gemuk yang ada di sini untuk memberinya sumber daya, namun pada akhirnya, sebagian akan diambil oleh orang lain. Jika kamu tidak bisa menerima ini, kamu semua bisa bertarung di jalanan. Harga di semua penginapan seperti ini. Kata penjaga toko dengan tenang. Datang, teriak Jinsu. Dia sudah masuk ke arena. Saat ini ada banyak orang yang berdiri di sini, beberapa mengikuti mereka masuk dan beberapa yang awalnya adalah tamu penginapan. Penjaga toko menyipitkan matanya, senang melihat hal semacam ini terjadi. Memasuki penginapan membutuhkan pembayaran, jadi dia secara alami ingin menarik lebih banyak orang. Karena itu, dia melambaikan tangannya, memanggil seorang pelayan, berkata, pergi umumkan di jalan, beritahu semua orang bahwa ada ahli mortal dao yang tak tertandingi di sini, sulit baginya untuk menderita kekalahan. Jangan khawatir, tidak perlu mengumumkannya, sekelompok besar orang akan segera tiba. Qin Lin tersenyum. Penjaga toko segera merasa malu. Benar saja, segera setelah itu, beberapa orang bergegas. Mereka semua adalah orang-orang dari klan besar. Tidak hanya ada anak muda, ada juga nama-nama besar dari generasi tua. Yi, itu Dewi keluarga Raja Merak. Siapa yang aku lihat? Sepupu tua dari keluarga Ao telah tiba. Wu, keluarga abadi sejati yang hebat di kota-kota benar-benar bergerak cepat, semuanya benar-benar muncul di sini. Segera setelah itu, sekelompok besar orang datang, segera membuat mata penjaga toko bersinar, janggutnya bergetar. Ayo, udik dari tanah miskin.
Hari ini, kakek Jin akan memberimu pelajaran, biarkan kamu mengerti seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi. Teriak Jin Su. Awalnya, dia tidak akan mengatakan hal-hal semacam ini, tetapi dia benar-benar sangat marah oleh Si Hao. Ketika dia melihat Si Hao naik ke atas panggung, dia langsung bergerak. Rambut kuning, dengan kaisar ini di sini, cepat dan sujud. Jika kamu tidak menyerah, aku pribadi akan menaklukkan kamu. Si Hao meraung, bahkan lebih ganas darinya. Banyak orang sekarang telah tiba. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung tidak bisa menahan tawa. Orang ini benar-benar sombong, bahkan berani mengucapkan kata-kata, kaisar ini. Di domain abadi ini, bahkan keluarga dan klan Raja Abadi tidak berani mengklaim ini. Beberapa gadis tertawa, menganggap kata-kata rambut kuning itu lucu. Mereka semua tahu bahwa Jin Su biasanya liar dan sombong, tetapi sekarang, dia ditantang seperti ini oleh seseorang. Berat, terima kematian. Rambut kuning sangat marah. Dengan suara honglong, dia membuka mulutnya, meraung. Angin dan guntur bergolak, awan asap menyelimuti langit. Sebuah cakar besar menyerang keluar. Cahaya keemasan melonjak, kilat menyambar dan guntur bergulir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, segera menggunakan kemampuan ilahinya sendiri, menghasilkan tubuh magis. Itu adalah cakar singa yang besar, keemasan dan menyilaukan, sangat tajam. Ini adalah singa, memperlihatkan 9 kepalanya. Ini adalah spesies yang sangat kuat, tapi itu bukan keturunan darah campuran dari alam bawah, tetapi garis keturunan tingkat atas dari garis keturunan singa berkepala 9. Disinilah kesombongannya berbohong. Tinju Si Hao pecah, menjatuhkannya ke samping. Yi, singa berkepala 9? Ini benar-benar gunung yang bagus. Aku mengangkat singa tak takut di alam bawah, kamu bisa pergi dan menjadi temannya. Semua orang menjadi geli. Benar-benar ada seseorang yang berani memperlakukan pewaris keluarga abadi sejati sebagai tunggangan? Klan itu mungkin akan segera melawannya sampai mati. Serahkan hidupmu. Mata Jin Su menjadi merah karena marah, bertarung dalam pertempuran hebat. Semua jenis teknik berharga muncul, awan asap bergolak, cahaya kilat keemasan seperti laut, melonjak tanpa henti. Bukankah ada legenda bahwa singa kepala 9 adalah yang paling kuat, salah satu tunggangan paling kuat dalam sejarah? Si Hao menarik napas dalam-dalam, mengucapkan beberapa kata pertama dengan kuat, tetapi mengatakan maut pada akhirnya. Semua orang menjadi terdiam. Siapa yang berani memperlakukan singa berkepala 9 sebagai tunggangan di domain abadi? Hanya Raja Abadi yang melakukannya. Membunuh. Singa berkepala 9 sangat marah, 9 kepala semuanya melepaskan pancaran pedang, tidak mungkin untuk diblokir, merobek kekosongan, ingin membunuh Si Hao. Si Hao melambaikan tangannya, bulu emas memenuhi langit. Ini adalah bulu kunpeng menutupi segalanya, menyebarkan pancaran pedang, pertempuran yang sangat intens. Pertempuran ini sangat mempesona, dan juga intens. Itu dimulai dari bentrokan teknik yang berharga, beralih ke kontes kekuatan fisik, dan kemudian ke perbandingan keterampilan Dao. Pada akhirnya, mereka berdua menunjukkan kemampuan ilahi yang terbatas, bertarung sampai mereka saling berbelit-belit tanpa henti. Di luar, banyak orang mengangguk, terus menyuarakan pujian mereka. Ada beberapa orang yang merasa jijik, dalam hati mengatakan bahwa bahkan dengan metode semacam ini, kamu berani berteriak dengan ribut, mengatakan bahwa kamu adalah seorang kaisar? Ekspresi Bai Dai dan Zikun aneh, rumit di dalam. Mereka segera menyadari apa yang salah. Mengapa orang ini harus bertarung dengan sengit seperti ini? Mereka secara pribadi mengalami kekuatannya di alam bawah, hanya inkarnasi Huang saja yang menekan mereka berdua. Apakah ada kebutuhan untuk berjuang seperti ini dengan Jin Su? Keduanya segera mengerti. Huang pasti melakukan ini dengan sengaja, dia mengeluarkan umpan. Jin Su saja tidak cukup, dia ingin lebih banyak orang bertaruh dengannya. Di samping, ada orang-orang Ao Cheng Immortal King Clan. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera bergegas. Itu karena Huang telah merusak masalah besar bagi mereka, merebut pohon All Dao, membuat banyak orang di klan mereka mengingatnya. Ini terutama terjadi ketika dua makhluk tertinggi yang berpartisipasi dalam urusan itu secara pribadi bergegas, segera menyadari petunjuk. Keduanya mengutuk dalam hati. Huang, kamu benar-benar bukan orang baik, pasti licik. Namun, mereka tidak mengungkapkannya. Prestasi pertempuran masa lalu Huang bukanlah sesuatu yang mereka nyatakan secara terbuka, itu terlalu memalukan. Jika tidak, Bai Dai dan Zikun tidak akan menderita juga. Meskipun dia berasal dari alam bawah yang miskin, orang ini benar-benar tidak lemah. Seseorang berkata dengan pujian. Di arena, itu sangat intens. Keduanya bertarung selama lebih dari 800 gerakan. Pada akhirnya, singa kepala 9 tidak cocok, dipukul oleh telapak tangan Si Hao, dipukuli sampai muntah darah, berguling keluar, menabrak pagar batu. Kamu cukup kuat, tetapi dibandingkan denganku, masih ada perbedaan besar, seperti langit dan bumi. Kamu terlalu lemah. Melihat bagaimana saudaraku yang disumpah di alam bawah juga adalah singa berkepala 9, hari ini, aku akan bersikap lunak terhadapmu.
Shi Hao berdiri di sana, mengatakan ini dengan keras. Banyak orang mengeluarkan suara mendesis. Mereka bahkan berjuang untuk 800 gerakan, pertempuran ini pahit, namun kamu masih mengatakan bahwa perbedaannya adalah langit dan bumi? Bahkan ini bisa dianggap lunak? Kamu baru saja menang secara kebetulan. Pembuluh darah berdenyut di dahi Jin Su. Dia benar-benar kalah, dikalahkan di depan semua orang oleh bocah yang penuh kebencian itu, membuatnya agak cemberut, merasa ini sangat sulit untuk diterima. Jika kamu punya nyali, maka bertarunglah satu ronde lagi. Apakah kamu memiliki lebih banyak sumber daya abadi? Jika kamu ingin melawan aku, kamu harus terlebih dahulu mengeluarkan 10 kali lipat taruhannya. Kalau tidak, aku tidak punya kesabaran untuk mengajari kamu. Shi Hao menatapnya dengan jijik. Jin Su sangat marah. Dia berbalik untuk pergi, ingin meminjam senjata, dan kemudian kembali untuk bertarung lagi. Banyak orang mengeluarkan suara mendesis, merasa seperti alam bawah ini Huang terlalu arogan. Jika kamu tidak bisa menerima ini, maka datang saja. Kaisar ini dengan benar akan mengajari kamu semua kerendahan hati. Shi Hao menunjuk seseorang yang mengutuknya. Apa katamu? Orang itu meraung marah. Tepat pada saat ini, Exilet Immortal dan Putri Yao Yu muncul satu demi satu. Mereka semua awalnya adalah makhluk dari 9 surga 10 bumi, juga datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan terhormat. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka segera bergegas. Keduanya sedikit terdiam. Orang ini sebenarnya juga memasuki domain abadi. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan terjebak di alam bawah, tetapi sekarang, dia berlari ke Pan King City, apalagi memulai keributan jenis ini, menantang dengan ceroboh. Ini benar-benar layak untuk Huang, orang yang tidak akan diam, kemanapun dia pergi. Dengan siapa kamu berbicara? Di bawah, seorang anak muda berambut hijau melotot, menampar meja dan berdiri. Aku sedang membicarakanmu, rambut hijau. Apakah kamu berani melawan atau tidak? Kaisar ini akan mengajarimu cara bertindak dengan benar, arti kerendahan hati. Shi Hao menunjuk ke arahnya, memasang penampilan arogan, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa. Kamu bisa pergi sendiri. Orang itu benar-benar sangat marah, mendapat julukan rambut hijau ini tanpa alasan. Semua orang di sini memiliki status, tidak mudah untuk menjadi makhluk tertinggi, yang mana di antara mereka yang tidak bermartabat? Bahkan jika mereka memiliki nama panggilan, mereka akan menjadi elegan atau heroik. Orang ini segera memanggil mereka rambut kuning, rambut hijau, siapa yang bisa menerima ini? Tidak heran Jin Su sangat marah, bersikeras untuk melawannya, langsung menuju ke sebuah arena, ada alasan di balik ini, inilah yang dipikirkan anak muda berambut hijau itu. Kemudian, dia tidak bisa duduk diam lagi. Rambut hijau, aku sedang membicarakanmu. Bukankah kalian semua sombong sebelumnya? Datang ke sini dan bertarung. Kaisar ini akan menjatuhkanmu dengan satu tangan. Kamu tahu, aku mungkin juga membuat cerita ini lebih baik, mengalahkan rambut kuning dan rambut hijau dalam satu hari. Benar, apakah ada rambut putih, rambut ungu, rambut cian? Teriak Shi Hao. Di bawah, semua orang merasa sulit untuk tenang. Di antara mereka, ada beberapa kultivator berambut perak, berambut ungu, dan berambut cian yang wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Mereka benar-benar ingin segera bergegas dan memukulnya ke tanah. Bocah ini terlalu pandai memprovokasi orang lain. Sekelompok orang tidak bisa duduk diam lagi. Shi Hao tidak pernah berencana untuk tunduk pada penghinaan setelah dia memasuki domain abadi. Karena dia sudah memiliki 4 orang aneh yang meletakkan semua kartu mereka di atas meja, dia tidak perlu terlalu khawatir. Apakah ini tempat di mana dia bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain dengan melepaskan martabatnya dan menundukkan kepalanya? Ini bahkan lebih kecil kemungkinannya. Alih-alih menunggu orang lain memaafkannya, lebih baik dia bertindak sesuai keinginannya. Saat ini, dia bermain bodoh sebentar, tetapi dia tidak akan salah pada dirinya sendiri, hanya kurang ajar ini. Siapapun yang menatapnya dengan permusuhan, itulah yang akan segera dia balas. Aku akan datang dan bertarung denganmu. Benar saja, pria berambut hijau itu tak bisa diam, sudah berdiri, berjalan menuju arena. Tunggu, apakah kamu memiliki sumber daya abadi? Kaisar ini tidak akan melawan orang miskin, aku selalu baik hati dan dermawan. Shi Hao berteriak, menghalangi di depannya. Beberapa orang mengutuk. Apa kebajikan? Ini jelas keserakahan, kikir, menatap dompet orang lain. Kamu, pria berambut hijau itu menunjuk ke arahnya, benar-benar kehilangan kesabaran sedikit. Rambut kuning, jangan terburu-buru pergi. Biarkan aku memeriksa inventaris terlebih dahulu, lihat apakah sumber daya abadi yang kamu tinggalkan sudah cukup. Shi Hao kemudian berteriak mengejar Jin Su. Jin Su terhuyung-huyung, hampir jatuh dengan wajah lebih dulu. Anak muda berambut hijau itu naik ke arena, dengan suara huala, dia menghasilkan setumpuk sumber daya abadi. Mereka sangat mempesona, beberapa mengambang di udara, beberapa menghancurkan bumi, sangat mistis, mengalir dengan warna-warna cemerlang. Sumber daya abadi itu seperti matahari kecil,
melepaskan kekuatan hidup yang kaya. Sedikit lebih dari rambut kuning, tapi masih belum sebanyak itu, kata Shihao. Dia mengangguk dengan enggan, setuju untuk bertarung dengannya. Pada saat itu, pohon anggur ilahi muncul di sisi pria berambut hijau ini, berubah menjadi rantai ilahi, membungkus ke arah Shihao. Dia mengambil tindakan segera setelah melangkah. Bagus. Shihao menghadapi musuhnya. Ini adalah pertempuran antara naga dan harimau, pertempuran besar yang berlangsung lebih dari 900 gerakan. Shihao melepaskan pancaran ilahi yang luar biasa dari telapak tangannya, meledakkan pria berambut hijau itu terbang, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, berhamburan melintasi arena. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari rambut kuning. Dibandingkan dengan aku, kamu masih terlalu kurang. Kembali dan kultivasi 1000 tahun. Shihao berkata, wajahnya basah oleh keringat, terengah-engah. Semua orang menjadi sedikit terdiam saat mereka menatapnya. Kamu sudah lelah sejauh ini, berjuang untuk lebih dari 900 gerakan, apa yang lebih kuat dari pihak lain untuk dibicarakan? Kamu benar-benar cukup dangkal. Bai Dai dan Zikun sama-sama mengutuk dalam hati, merasa bahwa orang ini sedikit tidak bermoral. Ini disengaja, dia ingin memancing orang lain untuk mengambil tindakan. Dua makhluk tertinggi dari keluarga Ao juga tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Namun, mereka tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, karena hal-hal yang terjadi sebelumnya terlalu memalukan. Dengan suara huala, Shihao mengumpulkan tumpukan sumber daya abadi ini. Tunggu, ada 1/10 yang diambil Primal Chaos Inn sebagai komisi. Penjaga toko berbicara. Sebelumnya, dia agak tercengang, hampir lupa. Penjaga toko, kediaman Raja Abadi keluargamu, kamar karakter surga itu, apakah kamu akan menjualnya atau tidak? Aku ingin membelinya, kata Shihao. Penjaga toko memutar matanya. Tidak banyak tempat tinggal Raja Abadi di seluruh kota Panking, berapa banyak orang yang mampu membelinya? Yang lain juga terdiam, semuanya menatapnya. Orang ini benar-benar berani berbicara, benar-benar mengarahkan pandangannya ke istana Raja Abadi. Hanya pikiran immortal yang diasingkan dan Putri Yaoyu yang melompat, memahami niatnya. Mereka sudah melihat bahwa meskipun Shihao berpura-pura bodoh, dia memang menginginkan tempat tinggal Raja Abadi. Bagaimana dengan ini? Aku akan puas dengan hal terbaik berikutnya, menjual aku tempat tinggal abadi sejati? Tentu saja, ini dengan premis bahwa aku masih dapat menggunakannya jika aku membawanya kembali ke alam bawah, bahwa itu tidak akan mengering. Shihao mengatakannya seperti ini. Anak muda, kamu harus sedikit lebih realistis. Hal-hal ini bukanlah hal-hal yang bisa dijual, semuanya tak ternilai harganya. Apakah kamu tahu berapa banyak vitalitas yang perlu dikumpulkan untuk satu tempat tinggal abadi sejati, berapa banyak bintang yang cocok untuk hidup yang akan mengering? Kata penjaga toko dengan janggut walrus. Shihao dalam hati terkejut. Tempat tinggal abadi sejati benar-benar menghabiskan sebanyak ini? Bukankah ini setara dengan menghancurkan banyak bintang tempat makhluk bisa tinggal? Hanya sebuah penginapan yang benar-benar berharga ini. Adapun tempat tinggal Raja Abadi, bahkan lebih sulit bagi Shihao untuk membayangkan bagaimana itu dibuat. Apakah ada orang lain yang ingin bertarung melawanku? Shihao bertanya dengan keras. Di bawah, immortal yang diasingkan dan Putri Yaoyu hanya bisa menghela nafas. Ini benar-benar monster. Dia menimbulkan keributan tanpa akhir di alam bawah, dan sekarang, dia memulainya dari awal lagi di domain abadi. Pada saat yang sama, pikiran mereka melompat. Baru-baru ini, ada berita bahwa anak Dewi keluarga Ao memiliki pendapat yang baik tentang permusuhan yang berkembang terhadapnya. Dia sebelumnya cukup dekat dengan King Yi, jangan bilang ini karena penampilan Huang. Keduanya saling memandang dengan cemas, keduanya merasa seperti Huang bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, bahwa dia benar-benar tidak bisa mengacau. Aku akan melawanmu. Benar saja, ada orang lain yang menganggapnya tidak enak dipandang, ingin naik ke arena dan melawannya. Tunggu, biarkan aku istirahat sebentar. Aku bertarung 2 putaran berturut-turut, bahkan seorang Raja Abadi akan lelah sampai muntah darah. Shihao membual tanpa malu-malu, mengatakan hal-hal seperti ini. Banyak orang memandangnya dengan tatapan meremehkan. Raja Abadi akan memuntahkan darah? Pada level itu, mereka bisa bertarung selama bertahun-tahun tanpa istirahat. Ada Raja Abadi yang tak tertandingi yang sebelumnya bertarung selama lebih dari 1000 tahun, tidak runtuh kecuali mereka mati. Segera setelah itu, pertempuran ini dimulai. Itu berakhir setelah 1000 gerakan, individu itu menderita kekalahan besar, meninggalkan tumpukan sumber daya abadi sebelum pergi. 3 kemenangan terus-menerus, siapa lagi yang ingin mencoba? Shihao berdiri di arena, mengatakan ini dengan bangga, mengumpulkan kebencian di sini. Penampilannya yang membual tanpa malu-malu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat banyak orang. Namun, Bai Dai dan Zikun sama-sama percaya bahwa apa yang dia katakan bukanlah kata-kata kosong, dia benar-benar memiliki dukungan untuk menjadi sombong. 2 makhluk agung keluarga Ao juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anak muda ini sangat kuat, dan tidak sombong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Rambut putih,
Rambut ungu, rambut cian, seharusnya giliranmu sekarang, kan? Shi Hao menunjuk beberapa orang. Mengumpulkan kebencian seperti ini, bahkan jika dia tidak menginginkan lawan, itu tidak mungkin. Orang-orang naik ke arena satu demi satu, melakukan pertempuran berdarah melawannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya dari arena. Setelah 6 kemenangan terus-menerus, Shi Hao melambaikan tangannya. Kita akhiri saja di sini, aku tidak akan bertarung lagi. Tidak mungkin. Banyak orang berteriak. Ada ahli sejati yang belum bergerak, tidak bertarung. Beberapa kultivator dari domain abadi menderita kekalahan satu demi satu, membuat mereka merasa seperti tidak punya wajah lagi. Mungkinkah mereka kurang dari seorang kultivator dari alam rendah yang miskin? Aku tidak ingin bertarung lagi. Shi Hao menjawab. Mengapa? Baru saja, kamu masih penuh semangat juang, mengatakan kamu adalah seorang kaisar, apa? Apa kamu takut sekarang? Seseorang berteriak dan bertanya. Takut apa? Aku hanya merasa sakit di dalam hati karena aku bertarung dalam pertempuran hebat di sini, tetapi penginapan Primal Chaos ini mengambil 1/10 dari rampasan. Apa hak mereka, kata Shi Hao. Orang-orang benar-benar yakin sekarang, dia bahkan bertengkar tentang ini. Arena mana yang tidak seperti ini? Penjaga toko Primal Chaos Inn segera terdiam. Apa ini? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bertengkar dengannya seperti ini. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Seseorang bertanya. Ayo ganti penginapan, aku merasa tempat ini terlalu gelap. Shi Hao berkata dengan serius. Kamu adalah orang yang gelap. Penjaga toko ingin mencaci makinya, tetapi dia menelannya kembali saat hampir mengatakan ini. Begitu banyak orang datang karena kedatangan Huang, dan ada banyak pertempuran, jadi ini adalah bisnis besar. Karena itu, pada akhirnya, dia memasang senyum palsu. Karena adik laki-laki ini tidak puas, kita dapat membuat beberapa perubahan, mengambil sedikit komisi. Berapa banyak? Bagaimana dengan ini, kita akan menguranginya. Tidak, masih terlalu banyak. Kemudian, semua orang tercengang, menyaksikan saat mereka tawar-menawar. Apakah ini masih seorang kultivator? Dia menyebut dirinya ahli Dao ekstrim dari Mortal Dao, mengapa dia akhirnya bernegosiasi bisnis? Dia benar-benar sesuatu. Katakan, apakah kamu benar-benar akan memperdebatkan komisi itu? Seperti ini di setiap arena. Seseorang memperingatkan. Tetap saja ke samping. Jika kamu tidak bisa menerimanya, maka bertarung saja. Shi Hao melambaikan tangannya dengan kesal. Pada akhirnya, penjaga toko Primal Chaos Inn setuju untuk memotong komisinya hingga setengahnya, dengan alasan bahwa dia dapat memenangkan 6 kemenangan lagi secara berturut-turut atau lebih. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mereka sepakati secara rahasia, atau jika orang lain tahu bahwa penjaga toko ini ingin Huang terus menang, mereka mungkin akan melampiaskan kemarahan mereka padanya. Hari itu, nama Huang menyebar ke seluruh wilayah ini, menarik banyak orang, menyaksikannya bertarung di Primal Chaos Inn. Segera setelah itu, banyak orang tahu tentang peristiwa di Panking City, bahwa seorang kultivator bernama Huang, yang dikenal sebagai ahli Dao ekstrim, tak terbendung, tak tertandingi di domain Mortal Dao. Hari itu, banyak orang terguncang, misalnya keluarga abadi sejati yang hebat, serta para jenius dari 9 surga 10 bumi. Huang muncul secara misterius, menyerbu ke Panking City, mengalahkan individu-individu heroik dari semua sisi yang berbeda, itu benar-benar membuat mereka terkejut. Bahkan keluarga Raja Abadi memperhatikan, Huang ini membuat mereka cukup kagum. King Yi mengetahuinya, mendengar bahwa Shi Hao tiba di domain abadi, apalagi sudah memasuki kota Panking. Dia dalam hati terguncang, mulai bergegas menuju kota raja ini juga. Anak muda keluarga Ao Gan keluar dari pengasingan, mengendarai kereta perang, juga bergegas ke kota Raja Pan, ingin berpartisipasi dalam pertemuan terhormat. Pada saat yang sama, kejeniusan keluarga Pan Yi, keluar dari pengasingan. Ketika dia menerima berita itu, dia menuju ke Primal Chaos Inn.